Malam ini, sebelum menyerah pada kelelahan, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Jangan terburu-buru untuk tidur. Luangkan waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Anda berada di sini karena tubuh Anda membutuhkan istirahat, tetapi pikiran Anda tetap aktif, mengulang kembali adegan, kata-kata, tugas yang belum selesai, dan ketakutan yang muncul ketika keheningan tiba. Hari telah berakhir, namun dalam diri Anda, sesuatu terus berputar tanpa henti, seolah-olah mustahil untuk dihentikan. Insomnia tidak lahir dari malam, melainkan dari pikiran yang telah terlatih untuk mengawasi segalanya, mengantisipasi segala hal, dan tidak melepaskan apapun. Mereka yang telah hidup sebelumnya memahami pertarungan sunyi ini. Mereka menyadari bahwa bukan pikiran yang menyakiti, tetapi kebiasaan untuk berpegang pada pikiran tersebut ketika ia sudah tidak lagi berguna. Ketika hari berakhir, pikiran berupaya untuk terus bekerja seolah-olah istirahat adalah ancaman dan bukan perlindungan. Oleh karena itu, ruang ini diciptakan bukan untuk memaksakan tidur, bukan untuk melawan apa yang Anda rasakan, melainkan untuk menemani Anda dalam melepaskan, menurunkan kewaspadaan, dan berhenti memaksakan pikiran yang tidak membawa hasil. Di sini, Anda tidak perlu menyelesaikan hidup Anda malam ini. Anda tidak perlu memahami segalanya. Anda tidak perlu memperbaiki masa lalu atau mengantisipasi hari esok. Tidak ada yang mendesak saat ini. Ini adalah momen untuk kembali kepada diri sendiri tanpa tuntutan, untuk mengizinkan apa yang tidak tergantung pada Anda tetap berada di tempatnya, dan untuk menerima bahwa bahkan dengan pikiran, bahkan dengan kegelisahan, istirahat dapat datang ketika Anda berhenti mengejarnya. Ketenangan tidak muncul ketika Anda memerintahkannya, melainkan ketika Anda berhenti menghalanginya. Sebelum menutup mata dan memulai meditasi ini, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Tulis di komentar, "Malam ini, saya memulai perubahanku." Lakukan ini sebagai tindakan kesadaran, sebagai janji bahwa mulai hari ini Anda memilih untuk beristirahat dengan tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa kebisingan, dan tanpa beban yang tidak perlu. Biarkan kalimat ini menjadi kunci Anda untuk memasuki tidur yang penuh kedamaian dan pertumbuhan batin. Mari kita mulai. Meditasi 1. Bebaskan hari dan biarkan malam memikulnya. Hari telah berakhir, dan saatnya bagi kita untuk melepaskan beban yang sering kali kita pikul di dalam pikiran kita. Meskipun pikiran Anda mungkin berusaha keras untuk terus merenungkan adegan-adegan yang sudah berlalu, penting untuk diingat bahwa apa yang terjadi hari ini telah menjalankan fungsinya pada saat yang tepat. Tidak ada yang bisa kita ubah, koreksi, atau perbaiki dari apa yang telah kita pikirkan saat ini. Terus-menerus mengulang kembali kenangan-kenangan itu bukanlah sebuah tanggung jawab, melainkan justru menjadi pemborosan energi yang bisa kita arahkan untuk hal-hal yang lebih konstruktif. Pikiran kita tidak dirancang untuk memikul beban dari 24 jam penuh rangsangan, penilaian, dan kenangan yang terus-menerus mengganggu. Ketika Anda berusaha untuk tidur sambil berpegang teguh pada kenangan hari itu, yang sebenarnya Anda lakukan adalah membawa kebisingan ke dalam ruang yang sangat membutuhkan keheningan. Mungkin hari ini tidak berjalan sesuai harapan Anda. Mungkin Anda mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, atau meninggalkan beberapa hal yang belum selesai, atau bahkan merasa bahwa Anda belum memberikan yang terbaik. Namun, penilaian terhadap hari yang telah berlalu adalah milik masa lalu. Sekarang, di momen ini, tidak ada yang perlu diselesaikan. Tubuh Anda lelah, napas Anda menjadi lebih lambat, dan lingkungan sekitar meminta jeda. Keterpaksaan untuk terus berpikir adalah sebuah perlawanan terhadap sinyal paling dasar dari kehidupan, bahwa kita perlu beristirahat untuk melanjutkan keesokan harinya. Melepaskan hari bukan berarti kita mengingkari pengalaman yang telah kita lalui, melainkan memberikan izin bagi pengalaman itu untuk tetap berada di tempatnya. Setiap pikiran yang muncul saat ini hanyalah gema dari apa yang sudah terjadi. Bukan sebuah perintah, bukan keadaan darurat, dan bukan ancaman. Ia hanyalah sisa-sisa emosional yang berusaha untuk bertahan. Anda memiliki kemampuan untuk mengamatinya tanpa harus mengikutinya. Anda tidak perlu mendorong atau berdebat dengan pikiran-pikiran itu. Cukup akui keberadaannya,
dan biarkan ia pergi seperti awan yang melintasi langit tanpa mengubah langit itu sendiri. Ketika Anda tidak memberi makan pada pikiran-pikiran tersebut, ia akan kehilangan kekuatannya dengan sendirinya. Dari sudut pandang Stoikisme, menerima apa yang telah terjadi tanpa perlawanan membebaskan pikiran kita dari keterikatan yang tidak berguna. Ini mengingatkan kita bahwa hanya masa kini yang layak untuk mendapatkan perhatian kita, dan ketenangan lahir dari melepaskan apa yang tidak lagi bergantung pada kita. Istirahat yang sejati dimulai ketika kita berhenti menuntut penjelasan dari hari yang telah berlalu. Anda tidak perlu memahami segala sesuatu sebelum tidur. Anda tidak perlu menutup semua ide atau mengatur setiap emosi yang mungkin mengganggu pikiran Anda. Pikiran yang berusaha menyelesaikan segalanya tidak akan pernah beristirahat. Sebaliknya, pikiran yang percaya bahwa besok akan ada kejelasan akan menjadi lebih rileks. Tidur adalah sebuah tindakan kepercayaan. Kepercayaan bahwa dunia ini akan terus berjalan meskipun tanpa kewaspadaan konstan dari diri kita. Izinkan diri Anda untuk menurunkan tingkat kewaspadaan itu. Hari ini, Anda telah melakukan yang terbaik dalam batas kemampuan Anda, meskipun itu mungkin tidak sempurna. Ingatlah bahwa kesempurnaan adalah beban yang tidak sesuai untuk dibawa di malam hari. Malam tidak menuntut kinerja, melainkan meminta penyerahan diri. Ketika Anda berbaring, ini bukan tentang mengalahkan pikiran, tetapi lebih kepada berhenti menahannya. Setiap kali Anda melepaskan satu pikiran, tubuh Anda akan berterima kasih dengan sedikit lebih tenang. Nilai diri Anda tidak terletak pada apa yang Anda selesaikan hari ini, atau pada apa yang tertunda. Nilai Anda tetap utuh, meskipun hari itu terasa membingungkan, berat, atau tidak lengkap. Mengingat hal ini sangat penting untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas. Jika Anda membawa beban penilaian ke tempat tidur, tidur Anda akan menjadi rapuh dan tidak nyenyak. Namun, jika Anda membawa penerimaan terhadap apa yang telah terjadi, maka istirahat Anda akan menjadi lebih dalam dan memuaskan. Tarik napas dalam-dalam dan akui sesuatu yang sederhana. Saat ini, Anda tidak dalam bahaya, Anda tidak gagal, dan Anda tidak terlambat untuk apapun. Anda berada di sini, di momen yang tidak menuntut jawaban atau penjelasan. Hari telah berbicara, dan kini malam hanya mendengarkan. Anda tidak perlu mengisi ruang ini dengan pikiran-pikiran yang mengganggu. Keheningan juga merupakan sebuah jawaban yang sah. Ketika Anda melepaskan hari, sesuatu yang indah akan terjadi di dalam diri Anda. Tubuh Anda akan berhenti menegang. Pikiran Anda akan mengendurkan kendali, dan istirahat yang sejati akan menjadi mungkin. Besok akan ada waktu untuk berpikir, memutuskan, dan bertindak. Meditasi 2. Mengendurkan pikiran dan mengatasi tekanan internal. Pikiran seringkali tetap waspada, bahkan ketika tubuh sudah memerlukan istirahat. Ketegangan ini muncul karena keyakinan bahwa berpikir adalah bentuk perlindungan, seolah-olah melepaskan kewaspadaan dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Namun, ketegangan yang konstan ini tidak mencegah permasalahan. Sebaliknya, ia hanya menguras energi. Mengendurkan pikiran bukan berarti mematikan secara paksa atau mengosongkannya dari ide-ide. Ini berarti berhenti mendorong dan menuntut pikiran untuk memberikan jawaban. Berhenti berkonflik dengan setiap pikiran yang muncul. Perjuangan itu sendiri yang melelahkan, bukan pikiran itu sendiri. Ketika Anda berusaha mengendalikan apa yang Anda pikirkan, pikiran justru menjadi lebih bising. Semakin Anda ingin mengatur, semakin banyak ide yang muncul. Ini serupa dengan mengepalkan tangan yang lelah sambil berharap ia menjadi rileks karena paksaan. Ketenangan tidak akan tercapai melalui tekanan. Ia muncul dari izin untuk bersantai. Mengendurkan pikiran berarti mengizinkan pikiran hadir tanpa memberikan tugas, tanpa menuntut kesimpulan, dan tanpa memaksanya untuk masuk akal saat itu juga. Pikiran juga memerlukan momen di mana ia tidak harus berguna. Mungkin Anda menyadari bahwa pikiran terus muncul meskipun Anda telah memutuskan untuk mengendur. Hal ini adalah hal yang wajar. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran tersebut, melainkan mengubah hubungan Anda dengan pikiran itu. Anda tidak perlu mengikuti setiap pikiran, menganalisisnya, atau memberikan tanggapan. Anda dapat mendengarnya sebagai suara latar dan kembali fokus pada napas Anda.
pada sensasi tubuh yang bersandar, pada fakta sederhana bahwa Anda ada di sini. Ketika Anda tidak memberikan perhatian yang tegang kepada pikiran, maka ia akan kehilangan bobotnya. Dari perspektif stoikisme, kedamaian muncul dengan menerima apa yang ada tanpa perlawanan. Memahami bahwa tidak setiap pikiran layak mendapat tanggapan, dan bahwa ketenangan lahir ketika Anda melepaskan kendali internal yang tidak perlu. Pikiran yang kelelahan mirip dengan otot yang kelebihan beban. Jika Anda terus menuntutnya untuk berusaha, ia akan semakin tegang. Namun, jika Anda memberinya kesempatan untuk beristirahat, ia akan mengendur dengan sendirinya. Mengendurkan bukanlah bentuk menyerah, melainkan keyakinan bahwa Anda tidak perlu tetap siaga sepanjang waktu. Tidak ada yang penting yang hilang karena beristirahat. Bahkan, banyak hal menjadi lebih teratur ketika Anda berhenti berusaha mengendalikannya. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons ketika Anda sedikit mengendur. Bahu turun, rahang rileks, dan napas menjadi lebih dalam tanpa paksaan. Tubuh memiliki kemampuan untuk beristirahat sebelum pikiran. Menemani tubuh adalah tindakan kecerdasan, bukan kelemahan. Anda tidak perlu menyelesaikan semua hal dalam hidup Anda sekarang. Anda tidak perlu memahami semua yang Anda rasakan. Malam tidak menuntut kejelasan, ia menuntut kelembutan. Pikiran seringkali tegang karena takut kehilangan sesuatu yang penting, tetapi hal yang benar-benar penting tidak akan hilang karena beristirahat. Yang hilang adalah kebisingan yang tidak berguna. Besok, dengan pikiran yang lebih segar, Anda akan dapat melihat dengan lebih jelas apa yang tampak membingungkan hari ini. Memaksa kejernihan saat Anda kelelahan hanya menghasilkan lebih banyak kebingungan. Izinkan pikiran datang dan pergi tanpa menahannya. Jangan mendorongnya keluar dan jangan mengundangnya untuk tinggal. Biarkan pikiran-pikiran tersebut berlalu. Setiap kali Anda memilih untuk tidak berkonflik, tekanan akan berkurang. Setiap kali Anda menerima kenyataan untuk tidak memiliki jawaban saat ini, pikiran akan merasa lebih aman. Keamanan tidak berasal dari kendali mutlak, melainkan dari kepercayaan pada kemampuan Anda untuk merespons ketika diperlukan. Mengendurkan pikiran adalah suatu proses pembelajaran. Pada awalnya, mungkin terasa tidak nyaman karena Anda terbiasa hidup dalam ketegangan, tetapi sedikit demi sedikit Anda akan menemukan sesuatu yang penting. Tidak setiap pikiran mendesak, tidak setiap ide benar, dan tidak setiap kekhawatiran layak mendapat energi Anda. Ketika Anda memahami hal ini, istirahat tidak lagi menjadi pertempuran, melainkan menjadi suatu bentuk perlindungan. Sekarang, Anda tidak perlu berpikir lebih baik. Anda perlu berpikir lebih sedikit. Anda tidak perlu memaksakan ketenangan. Cukup singkirkan apa yang menghalanginya. Kendurkan. Pikiran, seperti halnya tubuh, mengetahui cara kembali ke keadaan alaminya ketika Anda berhenti menuntutnya. Dan di ruang yang lebih lembut itu, istirahat akan muncul tanpa usaha. Meditasi 3. Malam yang tidak menuntut. Anda juga tidak perlu malam tidak mengevaluasi Anda. Ia tidak mengharapkan Anda untuk produktif, kuat, atau koheren. Malam tidak meminta Anda untuk menyelesaikan hari atau memiliki keputusan yang jelas. Ia berada di luar ranah performa. Ini adalah satu-satunya momen di mana Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, bahkan kepada diri sendiri. Memahami hal ini dapat membawa perubahan yang mendalam. Tubuh Anda berhenti menahan ketegangan yang tidak perlu, dan pikiran Anda meninggalkan perlombaan sunyi untuk membenarkan keberadaannya. Sepanjang hari, Anda telah dilatih untuk menuntut diri sendiri, merespons, bereaksi, dan memenuhi berbagai tuntutan. Bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan, pikiran Anda terus bersaing dengan dirinya sendiri, berusaha menutup siklus, memahami emosi, dan mengantisipasi kesalahan. Namun malam tidak beroperasi dengan aturan itu. Di sini, yang menang bukanlah yang paling waspada atau paling siap. Di sini, yang beristirahat adalah mereka yang mengizinkan diri mereka untuk menurunkan kewaspadaan. Tidur bukanlah tugas tambahan yang harus diselesaikan dengan baik, melainkan merupakan proses melepaskan kendali tanpa rasa bersalah. Banyak individu mengalami kesulitan tidur karena mereka terus berusaha untuk berprestasi, bahkan dalam kegelapan.
Mereka terbaring dengan tekanan yang sama seperti saat terjaga, mengulang percakapan, keputusan yang tertunda, seolah-olah pikiran harus terus membuktikan nilainya. Namun, malam tidak menuntut argumen, penjelasan, atau kekuatan emosional. Ia menuntut sesuatu yang lebih sederhana dan lebih sulit, menyerah untuk tidak melakukan apapun. Dari sudut pandang stoikisme, memahami bahwa tidak setiap momen menuntut tindakan membebaskan jiwa, karena ketenangan muncul ketika Anda menerima bahwa bahkan ketidakaktifan memiliki tempat alami dan diperlukan. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda ingat bahwa Anda tidak perlu menahan apapun. Tubuh Anda mengendur, napas menjadi lebih lambat, dan pikiran kehilangan urgensi. Ini bukan karena pikiran menghilang, melainkan karena tidak ada yang perlu dibujuk. Pikiran berhenti bersaing ketika memahami bahwa tidak ada hadiah atau hukuman di momen ini. Hanya ada istirahat. Menyerah pada malam bukanlah tanda kelemahan, melainkan merupakan kecerdasan biologis dan emosional. Ini adalah pemahaman bahwa Anda tidak dapat hidup dalam kewaspadaan permanen tanpa membayar harganya. Malam hadir untuk mengembalikan Anda ke keadaan netral, di mana Anda tidak harus menarik, efisien, atau benar. Anda cukup ada, dan izin tersebut lebih memulihkan daripada teknik apapun. Anda tidak perlu tidur cepat, tidur nyenyak, atau tidur dengan baik. Bahkan gagasan-gagasan itu adalah tuntutan terselubung. Cukup berada di sini, dalam kegelapan yang tidak menghakimi Anda. Ketika Anda berhenti menuntut istirahat untuk berfungsi, istirahat mulai berfungsi dengan sendirinya. Mungkin ketidaknyamanan muncul pada awalnya. Keheningan yang terlalu luas, pikiran yang tercecer, sensasi yang Anda abaikan sepanjang hari. Jangan mencoba mengaturnya. Malam tidak menuntut keteraturan, ia menuntut ruang. Biarkan segalanya apa adanya, tanpa memperbaikinya. Tidak ada yang rusak karena tidak ada campur tangan. Sebaliknya, banyak hal dapat menata ulang diri mereka ketika Anda tidak menyentuhnya. Nilai Anda tidak bertambah karena tetap terjaga berpikir. Hidup Anda tidak membaik dengan menghukum diri sendiri dengan kewaspadaan konstan. Besok Anda akan memiliki kejelasan untuk bertindak. Namun saat ini belum saatnya. Dan itu tidak mengapa. Tubuh memahami sesuatu yang dilupakan oleh pikiran. Beristirahat bukanlah membuang waktu, melainkan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik. Malam menawarkan wilayah yang berbeda. Di sini tidak ada target, perbandingan, atau urgensi yang nyata. Hanya ada ruang di mana Anda bisa berhenti menjadi yang merespons dan berubah menjadi yang beristirahat. Ketika Anda menerima hal ini, sesuatu yang mendalam terlepas. Bukan karena segalanya terselesaikan, tetapi karena tidak semuanya perlu diselesaikan. Sekarang, izinkan diri Anda untuk menikmati jeda ini tanpa perlu membenarkannya. Jangan menjelaskannya. Jangan menganalisisnya, jangan mengubahnya menjadi metode. Serahkan saja diri Anda padanya. Malam tidak menuntut apapun dari Anda, dan ketika Anda mengingat hal itu, tidur berhenti menjadi perjuangan dan kembali menjadi hal yang alami dalam keseimbangan Anda. Meditasi 4. Beristirahatlah. Hanya di saat ini, masa kini tidak mengejar apapun, tidak mendorong, tidak mengancam, dan tidak menuntut kecepatan. Sensasi urgensi muncul ketika pikiran meninggalkan saat ini dan beralih ke masa lalu atau masa depan. Di sini dan sekarang, tidak ada yang perlu diselesaikan. Tubuh Anda tertopang, napas berlangsung secara alami, dan waktu tidak meminta keputusan. Istirahat dimulai ketika Anda mengizinkan diri untuk sepenuhnya menghayati momen ini tanpa membawa beban yang tidak relevan. Sebagian besar kelelahan bukanlah akibat dari apa yang Anda lakukan, melainkan dari apa yang Anda bawa. Kenangan yang tidak dapat diubah, skenario yang belum terjadi, dan dialog imajiner yang tidak berlangsung di sini. Semua itu memberikan beban yang berat. Sebaliknya, masa kini terasa ringan, tidak membawa penyesalan atau antisipasi. Ketika Anda kembali ke masa kini, kebisingan pikiran berkurang karena ia berhenti bergerak di antara tempat-tempat di mana ia tidak dapat bertindak. Masa lalu hanya ada sebagai ingatan, dan masa depan hanya sebagai asumsi. Tidak ada yang sedang terjadi saat ini. Namun,
tubuh Anda bereaksi seolah-olah keduanya nyata secara bersamaan. Oleh karena itu, muncul ketegangan dan kesulitan untuk tidur. Sistem saraf tidak membedakan antara ancaman yang nyata dan yang dibayangkan. Ia beroperasi berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Kembali ke masa kini adalah memberitahu tubuh bahwa saat ini tidak ada bahaya. Dari perspektif stoikisme, menghuni masa kini berarti menerima realitas apa adanya, memahami bahwa hanya saat ini yang patut mendapatkan perhatian Anda, dan kedamaian muncul melalui pengakuan akan hal itu. Perhatikan betapa sederhananya momen ini ketika Anda tidak mengisinya dengan narasi. Ada permukaan yang menopang Anda, lingkungan yang tenang, dan ritme internal yang tidak memerlukan koreksi. Anda tidak perlu memperbaiki momen ini. Anda tidak perlu menjadikannya lebih produktif atau lebih bermakna. Cukup ada di dalamnya. Pikiran akan menjadi tenang ketika menyadari bahwa tidak ada yang perlu dioptimalkan. Setiap kali Anda menyadari pikiran Anda melayang, Anda dapat kembali tanpa merasa terbebani, bukan sebagai tugas, melainkan sebagai kepulangan. Kembali kepada sensasi tubuh, aliran udara yang masuk dan keluar, serta bobot nyata dari momen ini. Anda tidak kehilangan apapun dengan melakukannya. Anda berhenti mengejar apa yang tidak ada di sini. Masa kini beristirahat karena ia tidak bersaing, tidak membandingkan diri dengan momen lain, dan tidak dapat diukur. Ia cukup dengan sendirinya. Ketika Anda tetap berada di dalamnya, waktu tampak melebar, bukan karena berlangsung lebih lama, tetapi karena berhenti terfragmentasi oleh kekhawatiran. Istirahat yang mendalam tidak berasal dari tidur berjam-jam, melainkan dari mengizinkan pikiran untuk tetap berada di tempat di mana tubuh Anda sudah berada. Mungkin ada kegelisahan bahwa jika Anda tidak memikirkan sesuatu, hal itu akan luput. Namun, yang penting tidak hilang dalam masa kini. Sebaliknya, ia terungkap dengan lebih jelas. Besok Anda dapat berpikir, merencanakan, dan memutuskan. Saat ini bukanlah waktu untuk itu. Memaksakan kejelasan saat Anda merasa lelah hanya akan menghasilkan lebih banyak kebingungan. Saat ini tidak perlu dipertahankan atau dikendalikan. Ia stabil bahkan ketika Anda tidak. Bersandar pada masa kini berarti berhenti mengambang di antara ingatan dan harapan. Itu adalah kembali ke tanah, dan tanah selalu beristirahat, bahkan ketika terdapat gerakan di atasnya. Tetaplah di sini sedikit lebih lama. Jangan mencoba menarik kesimpulan. Jangan mengubah saat ini menjadi sebuah teknik. Hanya sadari bagaimana, dengan tidak membawa masa lalu atau masa depan, sesuatu menjadi lebih rileks. Pikiran berhenti mendorong. Tubuh merespons dengan ketenangan yang sederhana, sunyi, namun nyata. Istirahat yang sejati tidak terletak pada melarikan diri dari hari atau tidur segera. Ia terletak pada berhenti melakukan perjalanan mental ketika tubuh Anda sudah sampai. Masa kini tidak berlari karena tidak memiliki tujuan. Dan ketika Anda mengizinkan diri untuk tetap di dalamnya, Anda akan menemukan bahwa di sini, tepat di sini, tidak ada yang kurang. Meditasi 5. Biarkan pikiran berlalu tanpa diikuti. Pikiran muncul tanpa permohonan. Mereka seringkali datang saat Anda mematikan lampu, ketika tubuh Anda ingin beristirahat, atau saat keheningan semakin mendalam. Anda tidak memproduksi pikiran tersebut secara sadar. Mereka hanya muncul begitu saja. Permasalahan bukan terletak pada kemunculan pikiran, melainkan pada kecenderungan Anda untuk mengejar mereka seolah-olah setiap pikiran itu penting, mendesak, atau benar. Disinilah kelelahan dimulai, bukan pada pikiran itu sendiri, tetapi pada upaya untuk mengejarnya. Setiap kali Anda mengikuti pikiran, Anda memberinya energi, menganalisisnya, menyempurnakannya, serta menghubungkannya dengan pikiran lain, dan tanpa disadari, Anda terjebak dalam rantai yang tidak Anda inginkan. Satu pikiran akan mengarah kepada yang lain, dan seterusnya, hingga pikiran Anda dipenuhi dengan kebisingan. Hal ini bukan disebabkan oleh terlalu banyak ide, melainkan karena Anda memberikannya momentum. Pikiran menjadi lelah ketika ia terjebak dalam sebuah perlombaan. Mengamati sangat berbeda dari mengejar. Mengamati tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Ini adalah kesadaran
bahwa pikiran ada tanpa perlu ikut terlibat. Anda tidak perlu menanggapinya, memperbaikinya, atau membawanya ke kesimpulan tertentu. Anda dapat membiarkannya berlalu layaknya gambar yang melintas di layar, tanpa harus memaksa diri untuk mengikuti alur ceritanya. Ketika Anda tidak memberikan perhatian berlebihan kepada pikiran, ia akan kehilangan kekuatan dengan sendirinya. Dalam konteks stoikisme, memahami bahwa tidak setiap pikiran mencerminkan realitas adalah kunci untuk menjaga ketenangan batin. Menerima kemunculan pikiran tanpa memberikannya otoritas atau mengubahnya menjadi tindakan atau penilaian. Banyak orang beranggapan bahwa berpikir sama dengan menyelesaikan. Mereka percaya bahwa jika mereka mengikuti pikiran cukup lama, mereka akan menemukan kedamaian. Namun, pikiran yang lelah tidak menyelesaikan. Ia berulang dan berputar pada tema yang sama, mencari keamanan di tempat yang tidak ada. Mengejar pikiran dalam keadaan tersebut ibarat mencoba mengatur air dengan tangan. Semakin Anda berusaha, semakin bergejolak situasinya. Kedamaian tidak diperoleh dengan memiliki pikiran yang lebih baik, melainkan dengan berhenti mengikuti semua pikiran yang muncul. Anda tidak perlu memilihnya, cukup berhenti mengejar. Ketika pikiran muncul, Anda dapat mengizinkannya ada tanpa mengubahnya menjadi sebuah tugas. Anda tidak perlu mengusirnya, karena itu juga merupakan bentuk pengejaran. Cukup dengan tidak ikut terlibat. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merasa ketika Anda tidak mengikuti ide-ide tersebut. Ada jeda singkat, hampir tak terlihat, di mana tidak terjadi apa-apa. Ruang tersebut seringkali terasa menakutkan pada awalnya karena Anda tidak terbiasa dengan keheningan internal, tetapi ruang itu adalah sebuah istirahat, bukan kekosongan, melainkan kelegaan. Ini adalah saat di mana pikiran melepaskan dorongan untuk mengendalikan. Tidak semua yang melintas dalam pikiran Anda layak mendapatkan perhatian. Beberapa ide hanyalah sisa-sisa dari hari yang telah berlalu. Yang lain merupakan kebiasaan mental, dan yang lainnya lagi sekadar asosiasi tanpa makna. Memperlakukan semuanya sebagai penting adalah pemborosan yang tidak perlu. Memilih untuk tidak mengejar adalah tindakan perawatan diri yang mendalam, yang menyatakan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak perlu menyelesaikan segalanya saat itu juga. Pikiran, ketika tidak dikejar, akan larut dengan sendirinya. Mungkin mereka akan kembali, mungkin juga tidak. Namun, setiap kali Anda memilih untuk mengamati alih-alih mengikuti, hubungan Anda dengan pikiran tersebut berubah. Pikiran tidak lagi mendominasi atau menarik perhatian Anda. Mereka menempati tempat yang seharusnya, sebagai peristiwa mental, bukan sebagai perintah. Malam bukanlah waktu yang tepat untuk menganalisis kehidupan Anda. Ia adalah waktu untuk mengizinkan pikiran beristirahat. Pikiran beristirahat ketika ia berhenti berlari, bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena ia memahami bahwa tidak ada pengejaran. Ketika tidak ada pemburu, mangsa akan menghilang. Jika Anda menyadari bahwa pikiran bersikeras, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Itu hanya kebiasaan lama yang berusaha bertahan. Jangan melawannya. Kembali saja ke tubuh Anda, napas, dan sensasi nyata saat ini. Di sana, pikiran tidak dapat bertahan lama. Ketenangan tidak dibangun dengan mengejar ide yang benar, melainkan dengan berhenti mengejar ide yang tidak perlu. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak mengikuti pikiran, Anda mendapatkan kembali sedikit energi. Setiap kali Anda mengamatinya tanpa bertindak, istirahat semakin dekat. Anda tidak perlu pikiran yang kosong untuk tidur. Anda perlu pikiran yang tidak mengejar. Ketika Anda memahami hal ini, sesuatu akan terasa sangat rileks. Meditasi 6. Latih ketenangan. Jangan mengejarnya. Ketenangan tidak muncul secara kebetulan. Ia tidak hadir karena dunia menjadi lebih mudah atau karena masalah menghilang. Ketenangan dibangun melalui momen-momen kecil di mana Anda memilih untuk tidak bereaksi. Seperti halnya otot, setiap kali Anda berhenti sejenak alih-alih langsung memberikan respons, Anda sedang melatih sesuatu yang mendalam. Meskipun tidak terlihat pada awalnya, latihan ini meninggalkan jejak. Pikiran belajar untuk tidak terpancing oleh setiap rangsangan. Banyak yang beranggapan bahwa ketenangan adalah sifat bawaan,
Seolah-olah beberapa individu terlahir dengan ketenangan, sementara yang lain tidak. Namun, ketenangan sejatinya adalah sebuah keterampilan yang dikembangkan melalui pengulangan. Ini bukan tentang mengendalikan emosi, melainkan tentang tidak terbawa olehnya. Ketika Anda mengambil waktu sejenak sebelum bertindak, mengamati sebelum berbicara, atau memutuskan untuk menunggu, Anda mengajarkan sistem internal Anda bahwa tidak semua hal memerlukan urgensi. Ketidaksabaran merupakan salah satu musuh terbesar dari ketenangan. Kita seringkali menginginkan ketenangan dengan segera, tidur secepatnya, atau berhenti berpikir instan. Tuntutan tersebut justru menghasilkan efek sebaliknya. Ketenangan tidak akan merespons perintah. Ia merespons perlakuan yang baik. Ketika Anda memaksa diri untuk tenang, pikiran menginterpretasikannya sebagai ancaman. Sebaliknya, ketika Anda memberi diri Anda waktu untuk lebih lambat, pikiran merasa aman dan mulai melepaskan ketegangan. Dari perspektif stoikisme, ketenangan dipupuk dengan secara sadar memilih respons, memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan hal-hal eksternal, tetapi Anda dapat mengendalikan ritme internal Anda dalam menghadapi setiap rangsangan. Belajar untuk tenang berarti menerima bahwa akan ada momen-momen kegelisahan. Proses ini bukanlah jalur yang linier. Pada beberapa hari, Anda mungkin merasa tenang, sementara di hari lainnya tidak. Dan hal ini bukanlah sebuah kemunduran. Ini adalah bagian dari latihan. Setiap kali Anda menyadari kegelisahan dan tidak menghukum diri karenanya, Anda sedang melangkah maju. Kesabaran terhadap diri sendiri adalah bagian integral dari proses pembelajaran ini. Keheningan memiliki fungsi yang seringkali kita remehkan. Itu bukanlah suatu kekosongan, melainkan ruang bagi sistem saraf untuk mengatur diri. Ketika Anda tidak mengisi setiap detik dengan stimulasi, penjelasan, atau pikiran, tubuh menemukan keseimbangan alaminya. Ketenangan tidak selalu terasa seperti kedamaian yang mendalam. Terkadang ia lebih terasa sebagai pengurangan kebisingan, tekanan, dan perjuangan. Dan itu sudah merupakan pencapaian yang signifikan. Anda tidak perlu mengharapkan hasil instan. Ketenangan tidak diukur dalam menit. Ia dibangun melalui keputusan-keputusan kecil. Memutuskan untuk tidak membalas pesan segera, memilih untuk tidak menganalisis ide sebelum tidur, atau memutuskan untuk tetap diam selama beberapa detik lagi. Keputusan-keputusan tersebut mungkin tampak sepele, tetapi mereka melatih cara baru untuk berinteraksi dengan dunia. Memperlakukan diri sendiri dengan sabar adalah kunci. Pikiran belajar melalui pengulangan, bukan melalui tuntutan. Jika pada hari ini Anda belum berhasil mencapai ketenangan, itu bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketenangan tidak menghukum, ia menemani. Ketika Anda mengubah ketegangan menjadi pemahaman, prosesnya menjadi lebih ringan. Napas adalah salah satu alat paling sederhana dan sering diabaikan. Bukan karena memiliki kekuatan magis, tetapi karena ia membawa Anda kembali ke tubuh. Ketika pikiran berakselerasi, tubuh seringkali tertinggal. Bernapas dengan sadar menyinkronkan keduanya kembali, bukan untuk memaksakan ketenangan, melainkan untuk mengingatkan organisme bahwa tidak ada bahaya yang mengancam. Belajar untuk tenang juga berarti menerima keheningan tanpa merasa perlu mengisinya. Pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman karena Anda tidak terbiasa untuk tidak melakukan apapun, namun keheningan tersebut adalah tanah tempat ketenangan dapat tumbuh. Anda tidak perlu mengawasinya, cukup izinkan. Semakin sedikit Anda mengganggu, semakin banyak ia bekerja untuk Anda. Malam merupakan waktu yang baik untuk melatih ini, bukan sebagai latihan yang kaku, melainkan sebagai sikap. Tidak menuntut tidur, tidak menuntut ketenangan, dan tidak menuntut kejelasan, hanya mengizinkan. Pembelajaran terjadi bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Setiap malam Anda memilih untuk tidak berjuang, sesuatu di dalam diri Anda tertata ulang. Ketenangan tidak dipelajari sekaligus, ia dipelajari lapis demi lapis. Dalam momen-momen di mana Anda memilih kelembutan alih-alih kekuatan, dalam saat-saat di mana Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, tidak terburu-buru, dan tidak menuntut diri sendiri. Seiring waktu, pilihan-pilihan tersebut membangun pikiran yang lebih stabil, tubuh yang lebih percaya diri, dan istirahat yang lebih dalam. Meditasi 7.
Kembali ke pusat diri untuk mencapai keseimbangan. Sepanjang hari, individu seringkali mengalami fragmentasi tanpa disadari. Sebagian dari diri mereka terjebak dalam harapan orang lain, sementara sebagian lainnya terfokus pada tuntutan yang harus dipenuhi, dan sebagian lagi terperangkap dalam ketakutan untuk tidak memberikan yang terbaik. Pikiran beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, berpindah dari satu ide ke ide yang lain, dengan keyakinan bahwa dengan cara ini mereka dapat merasa aman. Namun, saat malam tiba, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tubuh berhenti, tetapi pikiran terus mencari sesuatu di luar, tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah di luar, melainkan dalam diri mereka sendiri. Kembali kepada diri sendiri bukanlah sekadar memikirkan diri sendiri, melainkan merasakan keberadaan diri. Ini termasuk menyadari berat tubuh yang bersandar, aliran napas yang masuk dan keluar tanpa usaha, suhu lingkungan, serta kontak dengan ruang di sekitar. Semua aspek dari diri Anda tetap ada di sini, utuh. Meskipun hari yang dijalani mungkin kacau, Anda tidak hilang dalam tindakan atau ketidakberdayaan. Anda mungkin tercerai-berai, namun yang tercerai-berai masih dapat dihimpun kembali. Pikiran yang terus berlari percaya bahwa ada sesuatu yang hilang dan berusaha menjalani kehidupan dengan berfokus pada hal-hal eksternal, menyelesaikan, mengantisipasi, dan merespons. Namun, ketika Anda kembali ke sensasi keberadaan di sini dan sekarang, perlombaan itu kehilangan maknanya. Tidak ada yang perlu dicapai saat ini. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Fakta sederhana bahwa Anda hadir sudah cukup. Dalam perspektif stoikisme, kembali ke pusat diri berarti mengalihkan perhatian dari hal-hal eksternal dan menghayati saat ini. Dengan pemahaman bahwa stabilitas internal tidak bergantung pada kondisi di luar, melainkan pada di mana Anda menempatkan perhatian Anda. Kembali kepada diri sendiri tidak memerlukan usaha. Yang dibutuhkan adalah izin. Izin untuk berhenti mengawasi, melepaskan peran yang Anda jalani sepanjang hari, dan tidak menjadi apapun selama beberapa menit. Anda tidak perlu memperbaiki momen ini. Anda tidak perlu menggunakannya untuk pertumbuhan atau pemahaman diri. Cukup rasakan keberadaan ini. Kehadiran tidak membutuhkan interpretasi. Ketika Anda menyadari napas Anda, bukan untuk mengendalikannya, melainkan untuk menemani, segala sesuatu mulai teratur. Tubuh mengenali rumahnya, dan pikiran merasa kurang kesepian karena berhenti terjebak dalam skenario imajiner. Kembali kepada diri sendiri merupakan tindakan yang memberikan rasa aman secara internal, memberitahu sistem saraf bahwa tidak perlu lagi mencari. Banyak orang mencari ketenangan dalam gangguan malam, seperti layar atau pikiran yang berulang. Namun, ini hanyalah cara untuk melarikan diri dari keheningan diri sendiri. Kembali kepada diri sendiri berarti tetap berada di tempat tersebut meskipun pada awalnya terasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini bukanlah bahaya, melainkan kebiasaan yang belum digunakan. Ini adalah sensasi otot yang belum aktif dan kini kembali diaktifkan. Kehadiran diperkuat melalui latihan lembut, bukan paksaan. Nilai diri Anda tidak bergantung pada apa yang Anda capai hari ini. Identitas Anda tidak terletak pada hal-hal yang tertunda atau kesalahan yang telah dilakukan. Semua itu adalah bagian dari dinamika hari. Anda sebaliknya tetap ada. Anda ada di sini bahkan ketika tidak melakukan apapun. Mengakui hal ini sangat memulihkan, karena saat Anda menyadari bahwa Anda tetap menjadi diri sendiri tanpa menghasilkan, tekanan akan larut. Kembali kepada diri sendiri juga berarti berhenti menceritakan narasi diri. Anda tidak perlu mengulangi kisah hari itu. Anda tidak perlu menganalisis bagaimana perasaan Anda atau mengapa. Pikiran dapat beristirahat dari dirinya sendiri. Tubuh tidak membutuhkan penjelasan untuk rileks. Ia hanya memerlukan kehadiran. Dan ketika tubuh rileks, pikiran mulai mengikutinya. Jangan mencari sensasi tertentu. Jangan mengharapkan kedamaian yang absolut. Kembali kepada diri sendiri mungkin terasa netral, sunyi dan stabil, dan itu sudah cukup. Ketenangan yang mendalam tidak selalu terasa intens. Seringkali, ia terasa seperti tidak adanya urgensi, seperti tidak harus pergi kemanapun.
Malam adalah waktu yang alami untuk kepulangan ini, bukan karena ada sesuatu yang mistis di dalamnya, tetapi karena lingkungan tidak lagi menuntut. Manfaatkan kurangnya tuntutan ini untuk kembali ke pusat, pada apa yang tidak berubah meskipun segalanya berubah, pada napas yang terus berlanjut, tubuh yang menopang, dan kesadaran yang mengamati. Ketika Anda kembali kepada diri sendiri, pikiran berhenti berlari karena tidak perlu mencari apapun di luar. Tidak ada kekosongan yang perlu diisi, tidak ada ancaman yang perlu diantisipasi, hanya ada kehadiran. Dan dalam kehadiran itu, meskipun sederhana dan sunyi, istirahat mulai memungkinkan. Anda tidak perlu mencapai apapun dengan kepulangan ini. Meditasi 8. Keheningan yang memperbaiki dari dalam. Keheningan seringkali tidak nyaman karena Anda tidak terbiasa dengannya. Sepanjang hari, kebisingan menemani Anda secara konstan. Suara, tugas, stimulasi, pikiran berantai. Bahkan ketika segalanya berhenti di luar, kebisingan terus berlanjut di dalam. Itulah sebabnya, ketika malam tiba dan lingkungan menjadi tenang, pikiran mencoba mengisi ruang itu. Ia percaya keheningan adalah kekosongan, padahal sebenarnya ia adalah perlindungan. Ia tidak ada di sana untuk menuntut sesuatu dari Anda, melainkan untuk menopang Anda. Keheningan tidak meminta Anda untuk berpikir lebih baik atau menemukan jawaban. Ia meminta Anda berhenti memproduksinya. Ketika Anda tidak mengisinya dengan penjelasan, penilaian, atau kenangan, sesuatu mulai tertata tanpa campur tangan Anda. Tubuh menurunkan kewaspadaannya, napas semakin dalam, ritme internal menyesuaikan. Bukan karena Anda menyelesaikan sesuatu, tetapi karena Anda berhenti mendorong. Banyak orang mencari jawaban ketika yang benar-benar mereka butuhkan adalah ketenangan. Mereka mencoba memahami apa yang mereka rasakan, menganalisis apa yang terjadi, mengantisipasi apa yang akan datang. Tetapi ada momen di mana berpikir lebih banyak tidak memberikan kejelasan, hanya kelelahan. Keheningan menjalankan fungsi yang berbeda, mengizinkan sistem saraf melakukan pekerjaannya tanpa gangguan. Itu adalah istirahat yang lebih dalam daripada kesimpulan apapun. Dari stoikisme, keheningan internal dihargai sebagai ruang kejelasan di mana pikiran berhenti bereaksi dan jiwa mendapatkan kembali keseimbangan alaminya dengan tidak berpegang pada stimulasi yang tidak perlu. Ketika Anda tetap dalam keheningan tanpa mengisinya, pikiran tidak menghilang segera. Pada awalnya, bahkan bisa mengintensifkan. Bukan karena keheningan berbahaya, tetapi karena pikiran terbiasa dengan kebisingan. Tetapi jika Anda tidak melawan apa yang muncul, jika tidak mencoba menutupinya, intensitasnya akan turun dengan sendirinya. Keheningan tidak mendorong, tidak mengejar, tidak menuntut. Ia sekadar ada. Dan itu seiring waktu menenangkan. Keheningan juga mengembalikan ritme alami Anda. Sepanjang hari Anda hidup dipercepat oleh tuntutan eksternal. Pada malam hari, tubuh mencoba mengubah frekuensi. Keheningan memfasilitasi perubahan itu. Itu seperti menurunkan kecepatan tanpa mengerem tiba-tiba. Anda tidak perlu teknik rumit. Cukup dengan tidak mengisi setiap detik. Cukup dengan mengizinkan jeda di mana tidak terjadi apa-apa. Terkadang keheningan mengungkap sensasi yang Anda hindari, kelelahan, kesedihan, ketegangan yang terakumulasi. Jangan menginterpretasikannya sebagai masalah. Mereka adalah sinyal yang muncul. Keheningan tidak menciptakan sensasi-sensasi itu. Ia membuatnya terlihat, dan dengan membuatnya terlihat, memungkinkan mereka terlepas. Menekannya sepanjang hari membuatnya tetap aktif. Mengizinkannya dalam keheningan melembutkannya. Anda tidak perlu melakukan apapun dengan apa yang muncul. Anda tidak perlu memahaminya atau mengubahnya. Keheningan tidak meminta tindakan. Ia meminta kehadiran pasif. Tetap tinggal, mendengar tanpa menjawab, merasakan tanpa menjelaskan. Ketika Anda tidak bereaksi, sistem belajar bahwa tidak ada ancaman, dan ketika belajar itu, ia menjadi rileks. Keheningan bukanlah ketiadaan kehidupan. Ia adalah keadaan di mana kehidupan berhenti didorong. Segalanya terus terjadi. Jantung berdetak, napas berlanjut,
Tubuh menyesuaikan, tetapi tanpa kebisingan tambahan. Kesederhanaan itu sangat memulihkan, bukan karena istimewa, tetapi karena alami. Banyak yang takut keheningan karena mengacaukannya dengan kesepian, tetapi keheningan tidak meninggalkan Anda. Ia menemani Anda. Ia adalah ruang di mana Anda tidak harus kuat, menarik, atau produktif. Anda bisa sekadar ada. Dan itu, dalam dunia yang menuntut banyak, adalah hadiah yang sunyi. Jangan mencoba menggunakan keheningan sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Jangan mengubahnya menjadi tugas lain. Keheningan bekerja lebih baik ketika Anda tidak menginstrumentalisasinya, ketika Anda tidak meminta apapun, ketika Anda tidak mengharapkan hasil. Tetaplah saja. Meskipun pada awalnya tampak tidak nyaman, ketidaknyamanan itu sementara. Ketenangan yang datang setelahnya nyata. Malam adalah momen ideal untuk pertemuan ini dengan keheningan, bukan untuk bermeditasi dengan kaku, melainkan untuk berhenti mengisi. Matikan dorongan untuk menyelesaikan. Matikan kebutuhan untuk memahami. Keheningan akan melakukan sisanya. Bukan karena ajaib, tetapi karena ia adalah keadaan di mana tubuh dan pikiran ingat bagaimana mengatur diri sendiri. Terkadang Anda tidak perlu jawaban, kata-kata, atau pikiran yang lebih baik. Anda hanya perlu keheningan. Dan ketika Anda mengizinkan diri sendiri untuk menghuninya tanpa melarikan diri, sesuatu menjadi tertata di dalam. Bukan secara spektakuler, melainkan secara stabil. Dan stabilitas yang sederhana dan mendalam itu adalah awal dari istirahat yang sejati. Meditasi 9. Lepaskan perlawanan dan ketegangan akan runtuh. Ketegangan terpasang tanpa Anda sadari. Ia menumpuk di bahu, rahang, dada, napas yang menjadi pendek. Ia tidak muncul karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Ia muncul karena Anda menghabiskan hari dengan melawan emosi, situasi, pikiran, harapan. Tubuh menyimpan apa yang tidak ingin dirasakan pikiran, dan ketika malam tiba, semua itu meminta untuk dibebaskan. Reaksi biasa adalah mencoba melepaskan dengan paksa. Cepat rileks, meregang dengan keras, memaksa diri untuk tenang. Tetapi ketegangan tidak memahami perintah. Ketegangan melawan ketika Anda menyerangnya. Semakin Anda mencoba memaksanya pergi, semakin ia melekat. Bukan karena ia musuh, tetapi karena merasa terancam. Tubuh terbuka hanya ketika merasakan keamanan. Kelembutan adalah bahasa yang dipahami ketegangan. Bukan kelembutan sebagai kelemahan, melainkan sebagai izin. Izin untuk merasakan tanpa mengoreksi. Izin untuk menyadari ketidaknyamanan tanpa ingin menghilangkannya. Ketika Anda mengamati sensasi tanpa mencoba mengubahnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia mulai berubah dengan sendirinya. Bukan karena Anda mendorong, tetapi karena Anda berhenti melawan. Dari stoikisme, menerima sensasi saat ini tanpa penilaian atau penolakan, memungkinkan pikiran berhenti melawan yang tak terhindarkan, dan tubuh mendapatkan kembali keseimbangan alaminya dengan lebih cepat. Ketegangan membutuhkan perhatian, bukan intervensi. Ketika Anda melihatnya langsung, tanpa mendramatisir atau memeranginya, ia kehilangan kekakuan. Itu seperti memegang salju di tangan terbuka alih-alih mengepalkannya. Saat membuka, ia meleleh. Saat mengepal, ia membeku. Tubuh merespon sama. Pengamatan terbuka melarutkan apa yang dikeraskan oleh kekuatan. Mungkin Anda menyadari sensasi tidak nyaman ketika berhenti melawan. Simpul di perut, tekanan di dada, kegelisahan yang sulit dinamai. Jangan mencoba memberi label. Jangan mencoba memahami dari mana asalnya. Tubuh tidak perlu penjelasan, ia perlu ruang. Setiap kali Anda tidak mengoreksi apa yang Anda rasakan, Anda memberi ruang itu. Napas menjadi sekutu ketika Anda tidak menggunakannya untuk mengendalikan. Jangan bernapas untuk menenangkan diri. Bernapaslah untuk merasakan. Sadari bagaimana udara masuk, keluar, bagaimana tubuh menyesuaikan diri sendiri. Napas alami adalah pengingat konstan bahwa tidak semua hal memerlukan intervensi sadar.
Ada proses yang tahu cara mengatur diri sendiri jika Anda tidak mengganggunya. Pikiran sering tegang karena percaya bahwa merasakan itu berbahaya. Itulah sebabnya ia ingin mengoreksi, menganalisis, melarikan diri. Tetapi merasakan tidak melukai Anda. Yang melukai adalah melawan selama berjam-jam apa yang bisa bergerak dalam hitungan menit. Kelembutan memperpendek proses, kekerasan memperpanjangnya. Mengizinkan ketegangan ada bukan berarti pasrah padanya. Itu berarti tidak memberinya makan. Perlawanan adalah makanan. Pengamatan adalah pelarutan. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti berkelahi dengan tubuh sendiri, dan dengan berhenti berkelahi, tubuh berhenti bertahan. Malam adalah waktu yang ideal untuk latihan sunyi ini. Bukan untuk melakukannya dengan benar, melainkan untuk tidak mengganggu. Berbaringlah dan amati di mana ada ketegangan. Jangan mencoba melepaskannya, cukup lihat. Perhatikan bentuk, intensitas, lokasinya. Bernapaslah bersamanya, bukan melawannya. Gerakan sederhana itu mengubah seluruh dinamika internal. Ketegangan tidak pergi sekaligus. Ia meleleh lapis demi lapis. Pertama mengendur sedikit, lalu bergerak, lalu berubah menjadi sensasi lain yang lebih lembut. Kadang kelelahan, kadang kehangatan, kadang ketenangan. Semua itu bagian dari proses. Jangan terburu-buru. Ketergesaan adalah bentuk ketegangan lain. Ketika tubuh merasa Anda tidak memaksanya, ia percaya. Dan ketika percaya, ia melepaskan. Pikiran bernapas lega melihat tidak ada ancaman. Sistem saraf menurunkan kewaspadaan. Bukan karena segalanya terselesaikan, tetapi karena tidak ada lagi perjuangan internal. Anda tidak perlu mengalahkan ketegangan, tidak perlu menghilangkannya. Anda hanya perlu berhenti melawannya. Dalam penyerahan lembut itu, yang kencang mulai mengendur, yang kaku menjadi cair, dan tanpa sadar, istirahat mendekat. Bukan sebagai penaklukan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari memperlakukan tubuh Anda dengan hormat. Pembebasan sejati tidak datang dari melakukan lebih banyak, melainkan dari mengganggu lebih sedikit. Ketika Anda memilih kelembutan alih-alih kekuatan, tubuh ingat cara kembali ke keadaan alaminya. Dan dalam kepulangan sunyi itu, ketegangan larut tanpa perjuangan, tanpa usaha, tanpa kebisingan. Meditasi 10. Ketidakberdayaan untuk mengambil keputusan malam ini. Kegentingan seringkali terasa lebih mendalam ketika tubuh mengalami kelelahan. Dalam kondisi keletihan, segala hal tampak lebih besar, lebih mendesak, dan lebih pasti. Pikiran cenderung mengaitkan ketidaknyamanan dengan ancaman, dan mempercepat proses berpikir seolah-olah ada sesuatu yang serius akan terjadi jika tidak segera diatasi. Namun, banyak hal tidak perlu diselesaikan pada malam hari. Bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak mendesak dalam keadaan tersebut. Kelelahan dapat mendistorsi persepsi kita. Apa yang pada siang hari tampak dapat dihadapi, di malam hari menjadi terasa lebih berat. Percakapan yang tertunda dapat terlihat seperti konflik besar, keputusan masa depan tampak seperti ancaman, dan kesalahan kecil dipersepsikan sebagai bencana. Situasi tidak berubah, yang berubah adalah tingkat energi kita. Ketika energi menurun, pikiran berteriak tentang kegentingan untuk mengimbangi keadaan tersebut. Kegentingan merupakan ilusi yang dipelajari. Kita belajar untuk bereaksi dengan cepat, merespons segera, dan tidak membiarkan apapun tanpa penyelesaian. Kebiasaan ini berfungsi dengan baik di siang hari, tetapi di malam hari, ia bisa menjadi musuh. Tubuh tidak dirancang untuk mempertahankan kewaspadaan yang konstan. Memaksakan penyelesaian terhadap hal-hal yang bisa ditunda hingga esok hanya akan memperpanjang rasa lelah. Dari sudut pandang stoikisme, menyadari bahwa sebagian besar kesan tidak menuntut tindakan segera dapat membantu menjaga ketenangan, serta memahami bahwa penilaian yang terburu-buru lahir dari kelelahan dan bukan dari realitas saat ini. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang begitu mendesak, kita merasakan kelegaan di dada. Napas menjadi lebih lambat, bahu terasa lebih ringan, dan pikiran berkurang kecepatannya. Ini bukan karena kita telah menyelesaikan masalah, tetapi karena kita berhenti menuntut sistem kita untuk merespons hal-hal yang tidak dapat ditangani pada saat itu.
Beristirahat bukanlah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, itu adalah bentuk kecerdasan. Kejelasan tidak muncul dari ketergesaan, ia lahir dari istirahat. Pikiran yang lelah tidak akan membuat keputusan yang lebih baik dengan berpikir lebih banyak. Sebaliknya, ia justru akan mendramatisir dan melebih-lebihkan. Tidur bukanlah pelarian dari masalah. Ia adalah persiapan bagi pikiran untuk menyelesaikannya di keesokan harinya. Yang mendesak saat ini bukanlah berpikir, melainkan memulihkan keseimbangan. Amati betapa seringnya kegentingan malam menghilang saat fajar menjelang. Apa yang tampak tak tertahankan menjadi dapat diatasi, bukan karena secara ajaib terselesaikan, tetapi karena kita tidak lagi dalam keadaan lelah. Ini membuktikan sesuatu yang penting. Kegentingan tidak ada pada masalah itu sendiri. Ia ada pada keadaan internal kita. Tidak semua yang disajikan oleh pikiran sebagai mendesak benar-benar mendesak. Pikiran yang lelah tidak mampu membedakan prioritas. Ia hanya bereaksi. Belajar untuk mengatakan, "Ini bisa menunggu," adalah bentuk perawatan diri yang mendalam. Kita tidak menyangkal realitas. Kita hanya menempatkannya pada waktu yang tepat. Malam bukanlah waktu untuk mengambil keputusan. Ia adalah waktu untuk memulihkan diri. Memaksakan keputusan dalam keadaan kelelahan adalah sama dengan mencoba memperbaiki sesuatu dengan tangan yang gemetar. Ini bukan waktu yang tepat, dan mengakui hal ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah pengakuan akan kebenaran. Mengizinkan sesuatu untuk menunggu adalah cara untuk mengembalikannya ke ukuran yang sesungguhnya. Banyak kekhawatiran membesar karena kita melihatnya dalam keadaan kelelahan. Ketika kita beristirahat, kekhawatiran tersebut akan menyusut dengan sendirinya. Kita tidak perlu memaksakan hal itu. Cukup berhenti melihatnya dalam konteks kegentingan. Tubuh memahami kebenaran ini lebih baik daripada pikiran. Ketika kita memberi izin untuk beristirahat, tubuh merespons dengan kelegaan yang segera. Pikiran mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk berhenti karena sudah terbiasa berlari. Tetapi jika kita tidak mengikuti ritmenya, ia pun akan berhenti. Kegentingan akan kehilangan kekuatannya ketika tidak kita beri makan dengan perhatian. Tidak ada yang penting yang akan hilang karena tidur. Tidak ada yang esensial yang akan rusak karena menunggu. Yang hilang ketika kita tidak beristirahat adalah kejelasan, kesabaran, dan stabilitas. Tanpa ketiga hal ini, tindakan apapun menjadi kurang efektif. Saat ini, kita tidak perlu menyelesaikan seluruh aspek kehidupan kita. Tidak perlu menemukan jawaban cemerlang atau keputusan definitif. Kita perlu mengingat sesuatu yang sederhana. Ini bukan saatnya untuk berlari. Ini adalah saatnya untuk berhenti. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang begitu mendesak, malam akan mendapatkan kembali fungsinya. Istirahat tidak lagi menjadi perjuangan, melainkan menjadi hal yang alami. Meditasi 11. Ketika Anda melepaskan kendali, tubuh beristirahat. Dorongan untuk mengendalikan tidak berakhir ketika hari beranjak malam. Ia tetap aktif, bahkan ketika tubuh telah mencapai batas kemampuannya. Mengendalikan pikiran, emosi, kenangan, dan skenario seolah-olah menjadi satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan. Namun, usaha yang konstan ini tidak memberikan perlindungan. Sebaliknya, ia menguras energi. Pikiran yang berusaha menahan segalanya tidak pernah beristirahat, dan istirahat tidak tercapai karena kewaspadaan tetap tinggi. Upaya untuk mengendalikan segala hal merupakan respons yang telah dipelajari. Anda belajar bahwa dengan berpikir cukup, mengantisipasi, dan menganalisis, Anda dapat menghindari kesalahan atau rasa sakit. Pada siang hari, mekanisme ini tampak bermanfaat. Namun pada malam hari, ia berubah menjadi jebakan karena tidak ada lagi yang perlu dikendalikan. Kebiasaan ini terus berfungsi secara otomatis. Pikiran tidak membedakan konteks. Ia hanya mengulang apa yang diyakininya dapat memberikan rasa aman. Melepaskan kendali bukanlah bentuk penyerahan terhadap kehidupan, melainkan merupakan penghentian dari dorongan untuk mengendalikan sesuatu yang sudah tidak perlu. Ini adalah mengizinkan proses alami berlangsung tanpa campur tangan. Tubuh memiliki kemampuan untuk tidur, napas mampu mengatur dirinya sendiri, dan sistem saraf tahu bagaimana menurunkan intensitas. Tetapi semua ini tidak dapat terjadi jika Anda terus-menerus mengoreksi, mengawasi, dan campur tangan.
Dari perspektif stoikisme, melepaskan kendali berlebihan berarti menerima bahwa tidak semua hal bergantung pada Anda dan bahwa ketenangan muncul ketika Anda mengizinkan hal-hal alami mengikuti jalurnya tanpa perlawanan. Ketika Anda berhenti mengendalikan, sesuatu mulai teratur hampir seketika. Bukan karena segalanya terselesaikan, tetapi karena Anda berhenti menghalangi. Kendali yang konstan menciptakan kebisingan internal, ketegangan yang menyamar sebagai tanggung jawab. Melepaskannya adalah tindakan kepercayaan yang mendalam. Percaya bahwa Anda tidak perlu mengawasi segalanya agar semuanya berfungsi. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons ketika tidak dipaksa. Napas menjadi lebih lega. Otot sedikit melonggar. Pikiran kehilangan kekakuan. Bukan karena paksaan, tetapi karena tidak lagi merasakan tekanan. Kendali menciptakan tekanan, kepercayaan menciptakan ruang. Seringkali, Anda tidak dapat tidur karena terus berusaha mengatur pikiran, mengaturnya, mengosongkannya, atau membungkamnya. Semua itu merupakan bentuk kendali. Tidur bukanlah prestasi yang dicapai melalui usaha. Ia adalah konsekuensi dari penghentian aktivitas. Tidur datang ketika pikiran berhenti mengawasi, ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang perlu dilindungi. Saat ini, mengendalikan pikiran terutama melelahkan. Anda berusaha menentukan mana yang seharusnya ada dan mana yang tidak, tetapi pikiran tidak mematuhi perintah. Mereka muncul dan menghilang dengan sendirinya ketika tidak ditahan. Setiap upaya untuk mengendalikan mengikat mereka. Setiap tindakan melepaskan membebaskan mereka. Melepaskan tidak berarti pikiran langsung menghilang. Ia berarti Anda tidak lagi berpartisipasi, membiarkan pikiran berlalu tanpa mendorong atau mengikuti. Netralitas inilah yang memberikan rasa istirahat. Anda tidak perlu memperbaiki pikiran untuk tidur. Yang Anda perlukan adalah berhenti mengelolanya. Kendali juga muncul sebagai tuntutan internal, menuntut diri untuk tenang, menuntut diri untuk tidur, menuntut diri untuk merasa lebih baik. Tuntutan tersebut justru menghasilkan efek sebaliknya. Tubuh menjadi tegang karena merasakan permintaan yang berulang. Ketika Anda mengubah tuntutan menjadi izin, sesuatu mulai terbuka. Izin untuk tidak memahami segalanya. Izin untuk tidak menyelesaikan apapun saat ini. Izin untuk tidak sepenuhnya baik-baik saja. Kendali menginginkan keadaan ideal. Istirahat memerlukan penerimaan terhadap keadaan yang nyata. Dan keadaan nyata, meskipun tidak nyaman, cukup untuk melepaskan. Kewaspadaan mental seringkali terkait dengan ketakutan. Takut akan kesalahan, takut kehilangan kendali, takut emosi sulit muncul. Namun mengawasi tidak mencegah pengalaman tersebut. Ia hanya memperpanjangnya. Ketika tidak diawasi, pengalaman tersebut berlalu dengan intensitas yang lebih rendah. Pikiran belajar bahwa tidak perlu siaga sepanjang waktu. Malam merupakan wilayah yang berbeda. Di sini, kendali berlebihan, tidak menambah atau mengurangi, tidak melindungi, melainkan menguras. Mengakui hal ini adalah tindakan kedewasaan internal. Tidak setiap momen membutuhkan penguasaan. Beberapa momen membutuhkan penyerahan yang lembut. Penyerahan di sini bukanlah kehilangan kekuatan, melainkan memperoleh kembali kekuatan itu. Karena kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan setiap pikiran, melainkan pada pengetahuan kapan harus melepaskan, kapan membiarkan tubuh melakukan apa yang diketahuinya tanpa intervensi konstan. Meditasi 12. Amati tanpa melekat dan ringankan pikiran. Pikiran beroperasi sepanjang hari, namun jarang memberikan kesempatan untuk beristirahat. Ia terus-menerus melihat kembali kenangan, mengantisipasi berbagai skenario, menghidupkan kembali percakapan yang telah berlalu, memperbaiki kesalahan, dan berlatih menghadapi kemungkinan yang mungkin tidak pernah terjadi. Gerakan konstan ini bukanlah kejelasan, melainkan inersia. Ketika malam tiba, yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak jawaban, melainkan kemampuan untuk melepaskan beban. Mengamati adalah proses yang berbeda dari menganalisis. Ia memberikan ruang bagi apa yang muncul di hadapan Anda tanpa harus Anda ikuti, pegang, atau ubah menjadi narasi yang lebih panjang dari yang diperlukan.
Disinilah kelegaan sejati dimulai. Setiap pikiran yang tetap berada dalam kesadaran Anda adalah yang Anda izinkan untuk ada. Bukan karena benar, tetapi karena Anda memilih untuk memberikan perhatian. Pikiran memiliki kemampuan untuk belajar dengan cepat. Ia akan mengulangi apa yang mendapat energi. Ketika Anda mengamati tanpa bereaksi, sesuatu akan terlepas. Ide-ide mungkin muncul, tetapi tidak menemui perlawanan atau antusiasme. Tanpa adanya konflik atau dorongan untuk menyelesaikannya, pikiran tersebut kehilangan beratnya, mirip dengan awan yang terbentuk dan larut tanpa meninggalkan jejak. Melepaskan bukanlah tindakan menyerah. Melepaskan berarti berhenti menegang. Ada pikiran yang tidak pergi karena Anda berusaha mengusirnya. Mereka akan pergi ketika Anda membiarkannya ada tanpa memberi makan. Ketika Anda tidak berusaha untuk mengubah atau mengusir mereka, pikiran-pikiran tersebut akan melemah dengan sendirinya. Tekanan akan menghilang ketika Anda tidak lagi menuntut diri untuk memahami segalanya sebelum beristirahat. Pikiran tidak memerlukan kontrol. Ia memerlukan izin untuk berhenti. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespon saat Anda tidak campur tangan. Napas melambat, bahu rileks, wajah mengendur, dan sistem saraf Anda menyadari bahwa tidak ada urgensi, tidak ada yang perlu diselesaikan. Kini, sadari bahwa terjaga tidak sama dengan siaga. Perubahan ini halus namun mendalam. Ia tidak muncul dari usaha berpikir lebih baik, melainkan dari berpikir lebih sedikit. Sepanjang hari, Anda mengakumulasi kesan, emosi, dan ketegangan mikro. Berusaha mengatur semuanya sebelum tidur adalah jebakan. Ini bukan saat untuk memahami. Ini adalah waktu untuk melepaskan. Setiap pikiran yang Anda lepaskan akan membebaskan ruang, dan dalam ruang tersebut istirahat akan muncul. Bukan sebagai sesuatu yang dicari, melainkan sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Pikiran berjuang karena percaya bahwa melepaskan adalah kehilangan kendali. Padahal kendali sejati justru muncul ketika Anda tidak bergantung pada setiap pikiran untuk merasa aman. Tidak semua yang muncul layak mendapatkan respons. Tidak semua yang Anda ingat memerlukan kesimpulan. Tidak semua yang Anda bayangkan adalah sinyal. Belajar untuk mengamati tanpa mengikuti adalah bentuk otoritas internal. Ketika pikiran muncul, lihatlah seolah-olah itu bukan milik Anda. Ia tidak milik Anda. Ia hanya lewat. Jangan mendorong, jangan menyempurnakan, jangan menjelaskan, biarkan tidak lengkap. Pikiran akan merasa lelah ketika tidak mendapatkan kelanjutan, dan kelelahan ini adalah hal yang sehat. Ini adalah kelelahan yang mendahului istirahat yang mendalam. Malam akan terasa lebih ringan ketika tidak dibebani oleh cerita. Anda tidak perlu meyakinkan diri tentang apapun. Cukup berhenti menahan. Setiap kali Anda melepaskan, Anda mendapatkan kembali energi. Setiap kali Anda mengamati tanpa penilaian, kebisingan akan berkurang. Dan ketika kebisingan tersebut cukup rendah, tubuh Anda akan mengingat cara untuk tertidur dengan sendirinya, tanpa usaha yang berlebihan. Jangan mengejar tidur, jangan menuntutnya. Istirahat akan datang ketika tidak menjadi target. Ia akan datang ketika pikiran berhenti mengawasi, ketika pikiran kehilangan protagonisme dan sensasi mengambil alih. Disinilah, tanpa disadari, Anda melintasi ambang. Bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena berhenti melakukan. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah kesan, bukan perintah. Mengamati tanpa keterikatan akan melemahkan dominasi pikiran, mengurangi perhatian emosional, mengembalikan kejelasan, dan memungkinkan pikiran untuk beristirahat dalam keheningan. Meditasi 13, memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas. Ada kalanya dalam sehari di mana pikiran terus berlari meskipun tubuh telah berhenti. Hal ini bukan disebabkan oleh adanya tuntutan mendesak yang harus diselesaikan, melainkan akibat kebiasaan untuk tidak berhenti. Berpikir telah menjadi suatu refleks, bukan sebuah keputusan. Ketika segala sesuatu di luar padam, kebiasaan tersebut terbuka. Pikiran tidak menyadari bahwa ia juga dapat menghembuskan napas, karena tidak ada yang mengajarkan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Tuntutan untuk mencapai kejelasan yang konstan membuat pikiran menjadi tegang.
Penilaian terhadap setiap pikiran justru mengeraskannya, sementara koreksi yang terus-menerus membuatnya defensif. Pikiran mengalami kelelahan, bukan karena berpikir secara berlebihan, tetapi karena tidak pernah merasa aman untuk berhenti. Bernapas secara mental berarti memberikan izin untuk adanya ruang tanpa konten, detik tanpa analisis, momen di mana tidak terjadi apa-apa, dan hal itu dapat diterima. Ketika kita tidak memaksakan diri untuk memahami, sesuatu dapat mengendur. Pikiran berkembang ketika tidak berada dalam pengawasan. Setiap kali kita berhenti mengevaluasi diri dan mengukur apakah kita bertindak dengan benar atau salah, kebisingan mental akan berkurang intensitasnya. Kita tidak perlu membungkam pikiran, cukup dengan berhenti mengawasi mereka. Kewaspadaan yang konstan adalah bentuk tekanan yang tidak terlihat. Pikiran dapat bernapas ketika kita tidak mengoreksinya, ketika pikiran muncul tanpa mengklasifikasikannya sebagai baik atau buruk, benar atau salah, dan ketika kita tidak bertanya apa maknanya bagi diri kita. Dalam ruang netral tersebut, pikiran dapat menurunkan kewaspadaan, dan saat kewaspadaan menurun, kejelasan yang lebih lembut dan tidak terpaksa muncul. Bernapas secara mental adalah memberikan izin untuk adanya jeda internal, tidak mengisi setiap keheningan, tidak merespons setiap stimulasi, dan tidak menyelesaikan setiap ide. Pikiran belajar dengan cepat. Jika tidak diinterupsi oleh tuntutan, ia mampu mengatur dirinya sendiri, seperti halnya tubuh yang tahu bagaimana bernapas tanpa instruksi ketika tidak ada intervensi. Ada pikiran yang bertahan hanya karena diperhatikan secara berlebihan. Ketika kita mengubah pengawasan yang keras menjadi ruang, pikiran tersebut dapat melarut. Bukan karena dikalahkan, tetapi karena tidak lagi terkompresi. Tekanan internal adalah yang menjaga kebisingan tetap aktif. Saat kita melepaskannya, seluruh sistem beralih ke ritme yang lebih lambat. Pikiran juga perlu merasakan bahwa ia tidak harus membuktikan apapun, tidak harus menghasilkan respons, kesimpulan, atau solusi. Kini, istirahat mental dimulai ketika kita menerima keadaan tidak tahu, ketika kita tidak memaksakan penutupan, dan ketika kita mengizinkan sesuatu tetap terbuka tanpa merasa tidak nyaman. Perhatikan apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan apapun terhadap apa yang dipikirkan. Tidak memperbaiki, tidak memperburuk, tidak mengikuti, dan tidak mendorongnya. Cukup biarkan ia berlalu. Pasivitas yang disadari bukanlah pengabaian, ia adalah regulasi. Pikiran memahami bahwa tidak ada ancaman dan mulai melepaskan. Bernapas secara mental adalah sebuah sensasi, bukan teknik yang rumit. Ia merupakan kelegaan yang halus. Sensasi tidak perlu ditahan dari dalam. Biarkan pikiran bergerak tanpa menarik perhatian kita. Merasakan kehadiran tanpa campur tangan. Ketika pikiran beristirahat, tubuh merasakannya. Nafas menjadi lebih dalam, denyut nadi menurun, dan ketegangan terdistribusi ulang, bukan karena memicunya, tetapi karena berhenti menghalanginya. Istirahat terjadi ketika kita tidak menuntutnya sebagai hasil. Kejelasan yang muncul dari istirahat tersebut tidak bersifat intens, ia stabil. Ia tidak disertai dengan euforia, melainkan kelembutan. Ia tidak mempercepat, ia mengatur. Kejelasan itu tidak dicari, ia diizinkan, dan hanya muncul ketika pikiran merasa cukup ruang untuk menghembuskan napas. Jangan mencoba memaksakan ketenangan, jangan mengejarnya. Biarkan ketenangan datang sebagai konsekuensi alami dari tidak menuntut lebih banyak. Pikiran akan menjadi tenang ketika merasakan izin. Izin untuk tidak merespons, tidak mengendalikan, dan tidak membuktikan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa pikiran beristirahat ketika kita melepaskan penilaian, menerima kesan, dan mengatur perhatian. Dengan demikian, kita dapat meraih kembali ketenangan, kejelasan, dan dominasi internal tanpa melawan apa yang muncul di saat sekarang. Meditasi 14. Menerima dan membebaskan lebih dari melawan. Terdapat aspek kelelahan yang tidak bersumber dari aktivitas yang kita lakukan, melainkan dari apa yang kita lawan. Berjuang melawan fakta yang telah terjadi, berdebat dengan realitas seolah-olah dapat dinegosiasikan, serta menghabiskan energi untuk memutarbalikkan hal-hal yang tidak dapat diubah.
Perjuangan yang sunyi ini melelahkan karena tidak ada kemungkinan untuk menang. Sebanyak apapun kita berpikir, mengenang, atau membayangkan skenario alternatif, apa yang telah terjadi tetaplah terjadi. Menerima bukan berarti menyetujui kondisi yang ada atau menyatakan bahwa kita menyukainya, melainkan itu berarti menghentikan perlawanan terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah. Pikiran menjadi tegang ketika kita bersikeras untuk mengubah masa lalu, mengoreksi keputusan orang lain, atau mengulang percakapan yang telah selesai. Keinsistenan tersebut menjaga tubuh dalam keadaan kewaspadaan yang konstan, seolah-olah masih ada yang perlu dipertahankan, dan keadaan ini tidak pernah memberikan kesempatan untuk beristirahat. Terdapat hal-hal yang tidak terselesaikan, hal tersebut diakui. Ada situasi yang tidak dapat diperbaiki, hal itu diintegrasikan. Ketika kita menerima hal-hal yang tak terhindarkan, sesuatu yang baru terbebaskan di dalam diri kita. Bukan karena situasi membaik, tetapi karena kita menghentikan pengurasan energi dalam upaya untuk mengubahnya. Energi yang sebelumnya tersita dalam perlawanan kini kembali tersedia bagi kita. Menerima adalah suatu tindakan kecerdasan emosional yang mendalam. Ini melibatkan pengenalan batas yang jelas antara apa yang dapat kita pengaruhi dan apa yang tidak. Semua yang berada di luar batas tersebut tidak layak menghabiskan energi kita setiap hari. Bukan karena hal itu tidak penting, tetapi karena penegasan tidak mengubah apapun dan justru menguras diri kita. Pikiran menjadi tenang ketika kita berhenti mendorong dinding. Perhatikan berapa banyak energi yang hilang dalam usaha untuk memahami mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu, mengapa sesuatu berakhir, atau mengapa situasi tidak berjalan sesuai harapan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mencari jawaban. Mereka mencari kendali, dan ketika kendali tersebut tidak ada, mereka menimbulkan kecemasan. Menerima berarti berhenti merumuskan pertanyaan yang tidak memiliki jalan keluar yang nyata. Penerimaan bukanlah bentuk pasivitas, melainkan penyesuaian internal. Berhenti bereaksi terhadap yang tidak dapat diubah untuk bertindak pada yang masih mungkin. Ketika kita berhenti melawan hal-hal yang tak terhindarkan, kita memperoleh kembali kejelasan. Dan dengan kejelasan itu, keputusan kita pun berubah. Keputusan tersebut tidak lagi lahir dari kemarahan atau frustrasi, melainkan dari kenyataan masa kini. Tubuh juga mengalami penerimaan sebelum pikiran. Ketika kita menerima, napas menjadi lebih dalam. Otot-otot melepaskan ketegangan, ritme tubuh melambat, dan sistem saraf berhenti menginterpretasikan situasi sebagai ancaman yang konstan. Bukan karena segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi karena kita berhenti melawan hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Menerima bukanlah menyerah pada kehidupan, melainkan menyelaraskan diri dengan kehidupan itu sendiri. Berhenti menghabiskan kekuatan pada arah yang tidak memberikan hasil. Kekuatan sejati muncul ketika kita memilih dengan bijaksana di mana menempatkan energi kita, dan memilih untuk tidak melawan yang tak terhindarkan adalah suatu bentuk kontrol diri yang lebih tinggi. Ada ketenangan dalam mengakui secara internal, ini adalah keadaan yang ada saat ini. Bukan selamanya, bukan sebagai vonis, tetapi sebagai pengakuan terhadap momen yang ada. Pengakuan tersebut memutus siklus mental. Pikiran berhenti mengulang, membenarkan, dan menuntut, dan dalam keheningan itu, sesuatu yang baru muncul. Ruang. Ruang itu tidak menghapus rasa sakit, tetapi membuatnya dapat dikelola. Tidak menghilangkan ketidaknyamanan, tetapi menjadikannya dapat dilalui. Ketika kita menerima, rasa sakit tidak lagi berlipat ganda. Ia tidak lagi diberi makan oleh perlawanan, dan tetap pada ukuran yang sebenarnya, yang mengubah segalanya. Menerima mengembalikan kekuatan, karena ketika kita melawan hal-hal yang tak terhindarkan, kita terjebak. Ketika kita menerima, kita dapat bergerak. Kita memiliki pilihan tentang bagaimana merespons, merawat diri, dan melangkah maju. Penerimaan tidak menghilangkan pilihan kita, ia justru mengembalikannya. Kita tidak perlu setuju dengan apa yang terjadi. Cukup berhenti menganggapnya seolah-olah kita masih dapat mengubahnya. Istirahat tidak datang dari memenangkan pertempuran. Ia datang dari berhenti memperjuangkan hal-hal yang tidak dapat dimenangkan. Meditasi 15.
rasa bersalah, dan kesehatan mental. Pada malam ini, terdapat pikiran yang tidak mencari solusi, melainkan mereka mencari hukuman. Pikiran-pikiran ini muncul kembali secara berulang, bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah dilakukan, tidak dilakukan, atau diucapkan secara keliru. Rasa bersalah tidak berteriak, ia berbisik. Ia hadir di malam hari ketika kebisingan mereda dan mengisi ruang yang seharusnya menjadi tempat istirahat. Rasa bersalah tidak datang untuk membantu, ia hadir untuk menahan kita. Ini adalah bentuk keterikatan yang tetap pada masa lalu, menganggapnya sebagai tanggung jawab, padahal sebenarnya bukan. Rasa bersalah adalah keterikatan pada kesalahan, mencampurkan proses pembelajaran dengan penyiksaan diri. Kesalahan telah terjadi, meninggalkan bekas, dan memberikan pelajaran yang diperlukan. Mempertahankan rasa bersalah tidak membuatnya lebih bermanfaat, justru ia hanya menambah beban. Tidur dengan rasa bersalah berarti berusaha beristirahat sambil terjebak dalam penilaian yang terus-menerus. Pikiran tidak dapat rileks karena merasa masih dievaluasi. Setiap kritikan internal menimbulkan ketegangan. Setiap seharusnya menjaga tubuh dalam keadaan waspada. Tidak ada istirahat yang nyata ketika masa lalu masih menjadi pengadilan. Memaafkan diri sendiri bukanlah mengingkari kejadian yang telah berlalu, bukan pula membenarkan diri atau meminimalkan konsekuensi. Memaafkan diri adalah menerima bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang kita miliki pada saat itu. Pikiran menjadi matang ketika kita memahami bahwa kesalahan tidak mendefinisikan identitas kita. Ia hanya menandai titik pertumbuhan. Menghukum diri sendiri tidak membuat kita lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, itu membuat kita lebih kaku. Rasa bersalah yang berkepanjangan menciptakan ilusi kendali, membuat kita percaya bahwa dengan terus-menerus menderita, kita bisa mengompensasi apa yang telah terjadi. Namun, penderitaan tidak memperbaiki apapun, tidak mengubah keputusan orang lain, tidak memodifikasi hasil, dan tidak melindungi siapapun. Ia hanya mencuri energi yang seharusnya digunakan untuk menjalani hidup yang berbeda. Perhatikan bagaimana tubuh bereaksi saat kita berbicara pada diri sendiri dengan keras. Dada menutup, napas menjadi pendek, dan perut terasa tegang. Sistem saraf menginterpretasikan kata-kata internal tersebut sebagai ancaman. Tidak peduli dari mana asalnya, tubuh tidak dapat membedakan. Hasilnya sama, tidak ada istirahat. Memperlakukan diri sendiri dengan kemanusiaan bukan berarti memberi ruang untuk kepuasan diri. Itu berarti mengakui batasan sebagai manusia. Tidak ada individu yang bertindak dengan kejelasan mutlak sepanjang waktu. Tidak ada yang membuat keputusan tanpa adanya titik buta. Kedewasaan tidak terletak pada ketidakgagalan, tetapi pada kemampuan untuk belajar tanpa merusak diri sendiri. Rasa bersalah berhenti menjadi berguna ketika ia tidak lagi mengajarkan sesuatu yang baru. Melepaskan rasa bersalah berarti mengizinkan masa lalu tetap pada tempatnya. Tidak di depan, tidak di atas, dan tidak diulang, melainkan di belakang sebagai referensi, bukan sebagai beban. Ketika kita melepaskan, pikiran berhenti meninjau, dan saat berhenti meninjau, malam menjadi ruang yang aman. Ada ketenangan dalam mengucapkan secara internal, "Saya telah belajar." Ini bukan sekadar penghiburan, melainkan sebagai penutupan. Penutupan ini tidak ditentukan oleh waktu. Ia ditentukan oleh keputusan untuk berhenti menghukum diri sendiri. Selama kita tetap menjadi hakim bagi diri sendiri, tidak akan ada perdamaian. Kedamaian dimulai ketika kita memilih untuk melindungi diri sendiri. Rasa bersalah seringkali menyembunyikan ketakutan. Ketakutan untuk mengulang kesalahan, ketakutan untuk tidak cukup baik, dan ketakutan untuk tidak layak beristirahat. Namun, istirahat tidak diraih melalui kesempurnaan. Ia diberikan ketika kita menerima kondisi kemanusiaan kita. Tidur dengan damai bukan berarti melupakan kesalahan. Itu adalah tentang tidak membawanya ke tempat tidur bersama kita. Setiap malam adalah kesempatan untuk melepaskan beban. Kita tidak perlu menyelesaikan masa lalu sebelum menutup mata. Kita hanya perlu berhenti membawanya. Saat kita memberi izin kepada diri sendiri, tubuh akan memahami. Pikiran akan mengikuti ketika kita tidak memaksanya.
perlakukan diri kita seperti kita memperlakukan orang yang kita cintai yang telah melakukan kesalahan, dengan ketegasan, tetapi juga dengan belas kasihan. Kombinasi inilah yang membebaskan. Kekerasan tanpa belas kasihan akan mengurung. Belas kasihan tanpa pembelajaran hanya akan mengulangi kesalahan. Keseimbangan adalah kunci untuk beristirahat. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa bersalah yang berkepanjangan adalah penilaian yang sia-sia. Belajar dari kesalahan dan melepaskannya melestarikan kedamaian batin, membebaskan energi mental, dan memungkinkan kita untuk hidup di masa kini dengan martabat dan kesadaran yang tenang. Meditasi 16. Biarkan ketenangan menentukan arah. Ada momen di mana Anda tidak perlu lebih banyak kekuatan, Anda perlu arah. Dan arah tidak lahir dari kebisingan internal, ia lahir dari ketenangan. Ketika pikiran terganggu, segalanya tampak mendesak, definitif, lebih besar dari yang sebenarnya. Ketakutan mendistorsi, melebih-lebihkan, mempercepat. Ketenangan, sebaliknya, tidak mendorong atau menarik. Ia hanya menunjuk jalan yang benar ketika segalanya tampak membingungkan. Merespons dari ketenangan bukan kelambanan, ia adalah ketepatan. Memilih tidak bereaksi pada impuls pertama. Mengizinkan emosi lewat tanpa mengambil kemudi. Ketika tenang, Anda melihat nuansa, membedakan yang penting dari yang aksesori, mengenali apa yang layak mendapat energi, dan apa yang hanya meminta reaksi impulsif yang nanti akan dibayar dengan kelelahan. Ketenangan tidak menghilangkan masalah, ia mengaturnya. Tidak membuatnya menghilang, membuatnya bisa dikelola. Ketika bertindak dari ketakutan, Anda memutuskan untuk melarikan diri. Ketika bertindak dari ketenangan, Anda memutuskan untuk maju. Perbedaan itu mengubah hasil sepenuhnya, bahkan jika situasi eksternal sama. Ketakutan ingin respons segera. Ketenangan menerima proses. Ketakutan memaksa bertindak cepat untuk meredakan ketidaknyamanan. Ketenangan memungkinkan menunggu cukup lama untuk memilih dengan baik. Dan memilih dengan baik selalu lebih mudah. Seringkali memilih yang benar meskipun bukan yang paling nyaman. Perhatikan bagaimana persepsi berubah ketika menurunkan ritme internal. Apa yang sebelumnya tampak ancaman mutlak menjadi tantangan konkret. Apa yang tampak jalan buntu mengungkap alternatif. Bukan karena masalah berubah, tetapi karena keadaan internal berhenti mendistorsi penglihatan. Ketenangan memandu karena tidak berdebat dengan realitas. Ia mengamati, tidak melawan apa yang terjadi. Ia beradaptasi dengan kecerdasan. Adaptasi itu bukan kelemahan, ia adalah fleksibilitas sadar. Kekakuan lahir dari ketakutan, fleksibilitas lahir dari ketenangan. Ketika memilih merespons dari ketenangan, Anda juga mengubah hubungan dengan orang lain. Berhenti berbicara untuk membela diri, dan mulai berbicara untuk mengekspresikan. Berhenti mendengar untuk bereaksi, dan mulai mendengar untuk memahami. Perbedaan itu mengubah konflik menjadi percakapan dan ketegangan menjadi batas jelas. Ketenangan tidak dipaksakan, ia dipupuk. Ia muncul ketika berhenti memberi makan pikiran katastrofik, tidak mendramatisir setiap kesalahan, mengingat bahwa tidak semua hal memerlukan respons emosional intens. Banyak hal hanya memerlukan kehadiran dan kejelasan. Ada keputusan yang tidak bisa diambil dari kegelisahan. Tubuh mengetahuinya. Ketika gelisah, dada menutup, napas cepat, pikiran melompat dari satu skenario ke skenario lain. Dalam keadaan itu, keputusan apapun tidak lengkap. Ketenangan mengembalikan koherensi antara pikiran dan tubuh. Tenang bukan berarti acuh tak acuh. Ia adalah sadar, merasakan, tetapi tidak meluap. Mengenali masalah, tetapi tidak membiarkan dirinya didefinisikan olehnya. Sikap internal itulah yang memungkinkan mempertahankan arah, bahkan ketika lingkungan tidak stabil. Ketenangan adalah kompas sunyi. Ia tidak berpidato, tidak menjanjikan hasil instan. Ia hanya mengarahkan setiap langkah. Ketika mempercayainya, Anda mengurangi kesalahan impulsif, menghindari konflik tidak perlu, dan menghemat energi untuk yang benar-benar penting. Ada kedamaian khusus dalam bertindak tanpa urgensi internal.
dalam tahu tidak harus menyelesaikan segalanya sekarang, dalam menerima bahwa beberapa jawaban datang hanya ketika pikiran berhenti menekannya. Kedamaian itu bukan pasivitas, ia adalah strategi internal. Ketika memilih ketenangan, Anda memilih mengatur diri sendiri, dan yang mengatur diri tidak perlu mendominasi siapapun lagi. Itulah arah sejati. Maju dengan ketegasan tanpa kehilangan pusat, bahkan di tengah kekacauan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari dominasi internal. Dengan merespons dengan tenang terhadap kesan eksternal, pikiran mendapatkan kembali kejelasan, bertindak dengan kebajikan, dan berorientasi tanpa ketakutan atau impulsivitas konstan. Meditasi 17. Pikiran Anda tidak memerintah Anda. Terdapat momen di mana pikiran berbicara dengan otoritas yang sedemikian rupa sehingga tampak seperti kebenaran mutlak. Ia berkata, "Siapa Anda? Apa nilai Anda? Apa yang menanti? Apa yang Anda lakukan salah? Apa yang akan salah lagi?" Ucapan ini disampaikan dengan keyakinan, gambaran, nada mendesak, dan karena berasal dari dalam diri, Anda cenderung mempercayainya. Namun, fakta bahwa sesuatu terdengar dari dalam tidak menjadikannya benar. Hal itu justru menjadikannya seringkali tampak seperti kebenaran. Sebuah pikiran muncul dan tanpa disadari, Anda menyatu dengannya. Anda tidak lagi mengamati, Anda mengidentifikasikannya. Tidak lagi mendengarkan, Anda menaatinya. Pada saat itu, identitas Anda menyusut menjadi ukuran ide sementara. Inilah asal mula sebagian besar kelelahan mental, mengacaukan apa yang melintas dalam pikiran dengan siapa Anda sebenarnya. Pikiran itu tidak stabil. Mereka berubah seiring dengan kelelahan, rasa lapar, ketakutan, dan ingatan. Jika pikiran-pikiran tersebut merupakan identitas Anda, maka Anda juga akan menjadi tidak stabil, tidak koheren, dan terfragmentasi. Namun Anda bukan demikian. Terdapat sesuatu dalam diri yang tetap ada, bahkan ketika konten mental berubah. Itulah yang mengamati, yang menyadari, dan yang tetap ada meskipun di tengah kebisingan. Ketika sebuah pikiran berkata, "Inilah aku," ia melakukannya tanpa izin. Ia mengambil alih suara Anda, tetapi tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Ia hanyalah reaksi otomatis berdasarkan pengalaman masa lalu, asosiasi yang dipelajari, dan emosi yang diaktifkan. Ia bukan vonis, ia adalah tamu. Pikiran menghasilkan pikiran, sama seperti tubuh menghasilkan detak jantung. Anda tidak memilih setiap pikiran tersebut, Anda tidak merencanakannya. Mereka muncul begitu saja. Beberapa di antaranya berguna, sementara yang lainnya tidak. Beberapa jelas, sedangkan yang lain membingungkan. Masalahnya bukan pada kemunculan pikiran-pikiran tersebut. Masalahnya adalah ketika Anda menganggapnya sebagai identitas Anda. Istirahat dimulai ketika Anda mendapatkan kembali jarak. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda tidak berdebat dengan pikiran, tetapi juga tidak mengikutinya. Pikiran itu muncul, mengekspresikan diri, dan tanpa adanya keterikatan, ia akan pergi. Pikiran kehilangan kekuatannya karena tidak menemukan tempat untuk berakar. Pikiran menjadi tenang ketika Anda memahami bahwa tidak setiap pikiran perlu mendapatkan respons atau tindakan. Mempercayai setiap pikiran akan membuat Anda terjebak dalam siklus. Satu pikiran mengarah kepada yang lain, dan seterusnya. Cerita berkembang, bercabang, dan menjadi berat. Namun, jika Anda ingat bahwa Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan, cerita tersebut akan terputus. Bukan karena menghilangkannya, tetapi karena tidak memberinya makan. Anda tidak perlu berpikir dengan cara yang berbeda untuk beristirahat. Anda perlu berhenti mengidentifikasi diri dengan pikiran tersebut. Bahkan pikiran yang keras pun kehilangan dampaknya ketika Anda tidak mencampurkannya dengan diri Anda sendiri. Mereka dapat ada tanpa mendefinisikan Anda, seperti kebisingan jauh yang tidak memaksa Anda untuk terbangun. Terdapat kelegaan dalam mengingat bahwa Anda tetap hadir, bahkan ketika pikiran-pikiran tersebut keliru, bahwa Anda tidak menghilang ketika pikiran negatif muncul, dan bahwa Anda tidak dianggap gagal hanya karena sebuah ide. Pemisahan tersebut mengembalikan ruang internal, dan dalam ruang itu, tubuh menurunkan kewaspadaan.
Pikiran menjadi lebih ringan ketika Anda berhenti memikul tugas untuk mendefinisikan siapa Anda. Pikiran tidak diciptakan untuk itu. Ia diciptakan untuk menyelesaikan masalah konkret, bukan untuk membangun identitas yang kaku. Ketika Anda melepaskan beban tersebut, pikiran akan mengatur dirinya sendiri. Anda beristirahat ketika tidak lagi menganggap setiap pikiran sebagai instruksi. Ketika Anda memahami bahwa merasakan sesuatu tidak memaksa Anda untuk bertindak, dan bahwa memikirkan sesuatu tidak memaksa Anda untuk mempercayainya. Kebebasan internal ini tidak menghilangkan pikiran, ia menghilangkan dominasi pikiran tersebut. Ada malam di mana kelelahan tidak berasal dari aktivitas sehari-hari. Ia muncul dari terlalu mengidentifikasi dengan apa yang dipikirkan. Melepaskan identifikasi tersebut seperti melepas baju zirah yang tidak perlu. Tubuh berterima kasih, napas mengendur, dan pikiran menurunkan volume. Anda bukan suara yang menghakimi, bukan gambaran yang ketakutan, bukan frasa yang berulang. Anda adalah yang mengamati semua itu tanpa menghilang. Mengingat hal ini bukanlah filosofi abstrak, ia merupakan kebersihan mental. Memberikan ruang bagi pikiran untuk menjalankan fungsinya tanpa mengatur identitas Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah kesan, bukan kebenaran. Meditasi 18 memungkinkan malam menopang Anda. Terdapat saat-saat di mana tubuh tidak lagi dapat menopang beban yang dipikul. Hal ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan akibat dari telah membawa cukup banyak. Aktivitas di siang hari menuntut ketegasan, pengambilan keputusan, kendali, dan respons. Namun, malam tidak meminta semua itu. Malam tidak melakukan evaluasi, tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak memberikan tekanan. Ia hanya ada. Ketika Anda mengizinkan diri untuk merasakannya, ada sesuatu dalam diri Anda yang berhenti melawan. Sepanjang hari, Anda belajar untuk tetap berdiri. Bahkan ketika merasa lelah, Anda berusaha untuk terus mendorong, menahan, dan tidak menunjukkan kelemahan. Ketegangan tersebut tidak akan hilang dengan sendirinya ketika lampu dimatikan. Ia tetap menunggu izin untuk dilepaskan. Malam tidak datang untuk menuntut kekuatan, ia datang untuk menawarkan dukungan. Merasa ditopang bukan sekadar imajinasi, ia merupakan sensasi yang nyata. Berhentilah untuk menegakkan diri dari dalam. Tidak perlu selalu menunjukkan kendali. Izinkan bobot Anda jatuh. Ketika Anda berhenti menopang diri, tubuh akan merespons. Otot-otot mengendur, napas menjadi lebih tenang, dan kewaspadaan berkurang. Ini bukan karena segalanya telah terselesaikan, melainkan karena Anda tidak lagi sendiri dalam memikul beban. Ada tekanan yang terpasang ketika kita merasa harus selalu mampu. Mampu mengelola emosi, pikiran, dan kelelahan. Tekanan itu berguna di siang hari, tetapi menjadi penghalang di malam hari. Malam tidak memerlukan kemampuan, ia memerlukan Anda untuk melepaskan. Mengizinkan malam untuk menopang Anda berarti berhenti melawan kerapuhan. Tidak perlu menjadi kuat saat ini. Tidak perlu mengatur mental untuk apa yang akan datang. Tidak perlu menyiapkan pertahanan. Cukup berada di dalam momen tersebut. Keberadaan tanpa tuntutan sangat memulihkan. Tubuh memahami makna ditopang bahkan sebelum adanya bahasa, sebelum ingatan. Ketika sesuatu menopang, sistem saraf mengenali sinyal tersebut. Tidak perlu lagi waspada, tidak perlu lagi mengantisipasi. Sinyal tersebut adalah tanda untuk beristirahat. Seringkali, insomnia bukan disebabkan oleh kurang tidur, melainkan oleh kelebihan kendali, terus menopang diri bahkan ketika tidak perlu lagi. Malam mengajak kita sebaliknya, membiarkan diri jatuh tanpa jatuh, percaya bahwa tidak perlu menyelesaikan apapun saat ini untuk merasa aman. Merasa dirawat bukan berarti orang lain melakukan pekerjaan untuk Anda. Itu berarti Anda bisa beristirahat dari usaha konstan untuk menjaga diri dalam kendali. Jeda tersebut tidak mengambil kekuatan, ia justru memulihkannya. Tidak ada yang diperbarui dengan menegangkan diri lebih banyak. Perhatikan bagaimana pengalaman berubah ketika Anda tidak mencoba untuk tidur, tidak memerintahkan diri untuk beristirahat, tetapi hanya mengizinkan malam melakukan bagiannya.
Malam tidak menuntut hasil, tidak mengukur kemajuan. Ia menemani Anda. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam mengizinkan diri untuk tidak kuat selama beberapa jam. Dalam mengenali bahwa kita juga membutuhkan dukungan, meskipun tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Malam menawarkan dukungan yang sunyi, konstan, dan tanpa syarat. Ketika Anda membiarkan diri untuk ditopang, pikiran akan menurunkan volumenya. Bukan karena pikiran menghilang, tetapi karena Anda tidak perlu lagi melindungi diri. Tubuh memahami bahwa ia bisa mengendur. Dan ketika tubuh mengendur, ruang untuk beristirahat pun tersedia. Anda tidak perlu mengawasi tidur, tidak perlu meyakinkan diri tentang apapun. Cukup izinkan bobot terdistribusi agar tidak semuanya jatuh pada diri Anda. Distribusi itulah yang menenangkan. Ada malam-malam yang tidak menyembuhkan, tetapi meringankan. Tidak menyelesaikan, tetapi mengandung. Tidak menjelaskan, tetapi menemani. Dan itu sudah cukup. Tidak semua hal memerlukan solusi. Beberapa hal hanya memerlukan penopang. Mengizinkan diri untuk dirawat bukanlah bentuk penyerahan. Ia merupakan kepercayaan pada ritme yang lebih besar dari diri kita, pada siklus yang mengetahui kapan saatnya membawa dan kapan saatnya melepaskan. Malam tidak menuntut kejelasan, ia menawarkan istirahat. Stoikisme mengingatkan kita bahwa mengenali batasan bukanlah kelemahan. Menerima dukungan eksternal dan melepaskan kendali melestarikan keseimbangan internal, mengurangi kelelahan emosional, dan memungkinkan kita untuk beristirahat ketika kehendak tidak lagi harus menopang segalanya. Meditasi 19. Jangan hidupi besok sebelum waktunya. Pikiran seringkali melompat ke masa depan seolah-olah itu adalah bentuk perlindungan. Ia melompati waktu, jam, hari, dan skenario yang belum terjadi. Membayangkan percakapan yang belum berlangsung, kesalahan yang belum terjadi, serta kehilangan yang mungkin tidak pernah datang. Tindakan mengantisipasi memberikan sensasi kendali yang semu, tetapi pada kenyataannya, hal itu mencuri kehadiran kita, mengeluarkan kita dari momen ini, dan memaksa kita untuk hidup di masa depan yang belum meminta apapun dari kita. Tubuh tidak membedakan antara masalah yang nyata dan yang dibayangkan dengan intensitas. Ketika kita mengantisipasi, sistem tubuh bereaksi seolah-olah kita sudah berada dalam bahaya. Denyut nadi meningkat, napas menjadi pendek, dan otot-otot menegang. Semua itu terjadi sekarang, meskipun masalah yang kita duga ada di masa depan. Akibatnya, kita merasa lelah tanpa melakukan apapun. Mengantisipasi adalah bentuk kehidupan yang maju, menghabiskan energi hari ini yang seharusnya digunakan untuk esok. Ketika hari esok tiba, kita datang dengan kondisi yang lebih lemah, bukan lebih siap. Pikiran yang percaya bahwa berlatih skenario akan memperkuat kita, seringkali justru sebaliknya. Ia menguras energi kita. Masa depan tidak memerlukan kewaspadaan konstan kita. Ia tidak menjadi lebih baik karena kita memikirkannya secara berlebihan. Masa depan tidak menjadi lebih terkelola karena kita menakut-nakutinya sebelum waktunya. Satu-satunya hal yang menjadi lebih berat adalah masa kini kita, dan di dalam masa kinilah kita bernapas saat ini. Berhenti mengantisipasi bukan berarti menyangkal keberadaan masa depan, melainkan mengenali bahwa masa depan belum ada, tidak dapat kita jalani yang belum terjadi, dan tidak perlu menyelesaikan malam ini apa yang seharusnya diselesaikan di momen yang berbeda. Kejelasan ini memberikan kelegaan. Perhatikan berapa banyak pikiran yang dimulai dengan bagaimana jika. Pikiran-pikiran tersebut tidak mencari solusi nyata. Mereka mencari kepastian yang absolut. Namun, kepastian tersebut tidak ada. Hidup yang menuntut kepastian adalah hidup yang penuh ketegangan. Ketenangan muncul ketika kita menerima bahwa tidak semua hal dapat diketahui sebelumnya. Kembali ke masa kini adalah tindakan fisik, bukan hanya mental. Rasakan bobot tubuh, kontak dengan tempat di mana kita berada, dan ritme napas yang nyata. Masa kini itu sederhana. Ia tidak menjanjikan atau mengancam. Ia hanya ada. Dalam keberadaan itu, sistem saraf kita mengatur dirinya sendiri. Mengantisipasi seringkali berasal dari ketakutan akan ketidakmampuan,
Ketakutan tidak dapat menghadapi apa yang akan datang. Namun, ketakutan tersebut mengabaikan sesuatu yang esensial. Kita selalu dapat menghadapi apa yang datang ketika saatnya tiba. Bukan karena kita tidak rentan, tetapi karena kita ada di sana ketika diperlukan. Percaya bukanlah sebuah kepolosan. Ia adalah sebuah ingatan. Mengingat bahwa kita telah melewati momen-momen sulit tanpa mengantisipasinya secara berlebihan. Seringkali kita bertahan bukan karena apa yang kita bayangkan sebelumnya, tetapi karena apa yang kita lakukan dalam momen nyata. Malam ini bukanlah waktu untuk menyelesaikan besok. Ia adalah waktu untuk memulihkan kekuatan. Pikiran antisipatif mencuri ruang itu, menjaga kita dalam keadaan siaga ketika itu tidak diperlukan. Melepaskan antisipasi adalah bentuk perawatan diri. Ketika kita melepaskan antisipasi, kita tidak menjadi pasif, kita menjadi tersedia untuk merespons dengan kejelasan ketika sesuatu terjadi. Alih-alih bereaksi dalam keadaan lelah karena telah mengalaminya berulang kali dalam pikiran. Masa kini adalah satu-satunya tempat di mana kita dapat beristirahat. Masa depan tidak dapat dihuni, ia hanya dapat dibayangkan. Menghuni imajinasi lebih melelahkan daripada hidup dalam realitas. Pikiran belajar untuk menenangkan diri ketika memahami bahwa tidak perlu melompat ke depan untuk melindungi diri. Jika sesuatu datang, kita akan menghadapinya dengan sumber daya yang kita miliki saat itu, bukan dengan yang dibayangkan saat ini. Dan sumber daya tersebut diperkuat ketika kita beristirahat, bukan ketika kita mengantisipasi. Ada kelegaan yang mendalam dalam menginternalisasi pernyataan. Ini bukan saatnya. Bukan sebagai penghindaran, melainkan sebagai penempatan. Menempatkan setiap hal pada waktu yang tepat membebaskan kita dari tekanan. Malam bukan untuk meramal, ia adalah waktu untuk memulihkan. Stoikisme mengajarkan bahwa mengantisipasi kejahatan yang imajiner menghasilkan penderitaan yang tidak perlu. Dengan berlabuh pada masa kini dan mempercayai kemampuan diri di masa depan, pikiran kita beristirahat dan menghemat energi untuk bertindak ketika diperlukan. Meditasi 20. Kedamaian yang Anda cari sudah ada di dalam diri Anda. Ada pencarian yang lebih melelahkan daripada usaha fisik manapun. Mencari kedamaian di luar diri, melalui orang lain, hasil yang diharapkan, kepastian, atau momen-momen ideal. Pikiran seringkali berkeyakinan bahwa kedamaian hanya dapat dicapai ketika segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Namun, momen tersebut tidak akan pernah datang, sebab kondisi eksternal senantiasa berubah, dan selama menunggu ketenangan itu terwujud, Anda akan tetap berada dalam ketegangan. Kedamaian tidak muncul hanya ketika segala sesuatunya baik. Ia hadir ketika kita berhenti melawan apa yang sedang terjadi. Perbedaan ini dapat mengubah segalanya. Ini bukan sekadar penerimaan pasif, melainkan pemahaman yang mendalam. Kebisingan eksternal mungkin tidak lenyap, tetapi kita dapat berhenti membiarkannya mengatur kehidupan kita. Ketika kita berhenti membiarkan hal-hal eksternal mengatur, sesuatu yang stabil akan muncul di dalam diri kita. Di dalam diri Anda terdapat ruang yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, tidak hancur oleh kesalahan, dan tidak hilang dalam kehilangan. Ruang tersebut tidak berteriak, tidak menuntut, dan tidak memaksa. Ia hanya ada. Ruang ini selalu ada, namun seringkali kita jarang berhenti cukup lama untuk menyadarinya. Mencari kedamaian di luar diri ibarat meminta laut tenang agar bisa berenang. Hal itu tidak akan pernah terwujud. Dunia ini penuh dengan gerakan, perubahan, dan gesekan. Mengharapkan dunia beradaptasi dengan kebutuhan ketenangan Anda adalah sebuah perjuangan yang tiada henti. Kedamaian sejati muncul ketika Anda yang beradaptasi, bukan ketika Anda mencoba mengendalikan kondisi eksternal. Ketika kita berhenti menuntut agar segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tubuh kita akan merasakannya. Napas menjadi lebih dalam, rahang mengendur, dan dada tidak lagi dalam keadaan siaga. Bukan karena hidup telah sempurna, tetapi karena kita tidak lagi berperang melawan kondisi tersebut. Pikiran cenderung gelisah ketika percaya bahwa kedamaian adalah hasil dari pencapaian sesuatu,
atau sesuatu yang didapat setelah berhasil menyelesaikan atau memperbaiki keadaan. Namun, kedamaian bukanlah tujuan. Ia merupakan sikap internal, cara kita menghuni diri sendiri. Sikap ini tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, melainkan pada bagaimana kita berhubungan dengan hal tersebut. Terdapat ketenangan yang tidak bersumber dari keheningan eksternal, melainkan dari keheningan internal. Ini bukan tentang ketiadaan pikiran, tetapi tentang ketiadaan perjuangan dengan pikiran-pikiran tersebut. Ketika kita tidak berusaha mengubah setiap emosi atau menilai setiap sensasi, sesuatu akan tertata dengan sendirinya. Berhenti mencari di luar bukanlah berarti mengisolasi diri dari dunia. Sebaliknya, itu berarti tidak menyerahkan stabilitas emosional kita, berpartisipasi tanpa ketergantungan, dan hidup tanpa menggantungkan kesejahteraan pada hasil yang tidak pasti. Kemandirian internal adalah dasar dari kedamaian abadi. Perhatikan seberapa sering kita mengatakan, "Ketika ini berlalu, saya akan tenang." Kalimat tersebut selalu menunda kedamaian, mendorongnya ke masa depan yang tidak pasti. Pikiran kita belajar untuk tidak pernah beristirahat karena selalu ada sesuatu yang tertunda. Melepaskan logika tersebut adalah tindakan pembebasan. Kedamaian internal tidaklah intens, ia stabil. Bukan euforia, ia adalah ketenangan. Ia tidak mengangkat, tetapi menopang. Oleh karena itu, kadang-kadang ia tidak diperhatikan, tidak menarik perhatian, tidak mendramatisir. Ia hanya hadir tanpa ketegangan. Ketika kita terhubung dengan ruang internal tersebut, keputusan yang diambil akan berubah. Kita tidak lagi bereaksi dari ketakutan, tidak lagi memilih untuk menghindari rasa sakit yang langsung. Tindakan kita menjadi lebih jelas karena kita tidak berusaha mempertahankan ketenangan, kita menghuninya. Tidak perlu menciptakan ruang tersebut, tidak perlu membayangkannya. Cukup berhenti menutupinya dengan kebisingan. Setiap harapan, tuntutan, dan penilaian menutupinya. Setiap kali kita melepaskan, kedamaian itu akan terungkap sedikit demi sedikit. Kedamaian tidak akan hilang ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Ia hanya akan tersembunyi ketika kita kembali berjuang. Namun, Anda dapat kembali kepada kedamaian itu kapan saja. Ia tidak memerlukan syarat, hanya perhatian. Ada sebuah istirahat dalam menyadari bahwa kita tidak perlu memenangkan apapun untuk berada dalam keadaan damai. Kita tidak perlu membuktikan apapun. Kita tidak perlu menyelesaikan segalanya hari ini. Pengakuan ini dapat meringankan beban mental lebih dari yang kita kira. Kedamaian ada di dalam diri kita. Bukan sekadar sebagai ide, tetapi sebagai pengalaman langsung. Ia muncul ketika kita berhenti mendorong hidup dan mengizinkannya untuk menjadi. Ia tidak akan meninggalkan kita. Kita sendirilah yang terganggu darinya.